Bab 941, Wawasan tentang kelemahan. Diagram pemurnian darah, tangkap dia. Yang Yun mengarahkan tangannya ke Lin Ming, dan diagram pemurnian darah meluas, menjadi seperti dunia tanpa akhir yang mampu menampung kehidupan tanpa batas. Ini memancarkan kekuatan menelan yang menakutkan, ingin langsung melahap Lin Ming. Diagram pemurnian darah melonjak dan seluruh dunia berguncang. Aura tirani, kejam, dan menyakitkan tersebar keluar dari gulungan diagram darah, berubah menjadi pikiran. Pikiran-pikiran ini tersembunyi dalam diagram pemurnian darah, berubah menjadi keyakinan menyakitkan yang berkumpul menjadi satu, akhirnya berubah menjadi aliran energi merah darah yang jatuh pada Lin Ming. Kemampuan seni pemurnian darah hebat ini menyerang tubuh fisik dan jiwa dewa. Untuk sesaat, angin dingin bertiup ke seluruh dunia, langit dan bumi diwarnai merah tua karena energi darah yang kuat. 50 pembangkit tenaga listrik laut ilahi dengan cepat mundur saat mereka melihat ini. Lin Ming menggenggam Great Desolate Blood Halberd, matanya berkedip dengan cahaya yang tajam. Hanya dari gerakan ini saja, dia dapat melihat bahwa Yang Yun telah mencapai 99% penyelesaian dalam seni pemurnian darah hebat. Diagram pemurnian darah terbentuk, yang harus dia lakukan hanyalah menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Meski hanya satu langkah, perbedaan keduanya seperti awan dan lumpur. Pada akhirnya, seni pemurnian darah hebat adalah metode budidaya alam ilahi yang hanya berguna hingga alam transformasi ilahi, keganasannya sebanding dengan Great Desolate Halberd Art. Setelah Lin Ming mengalami begitu banyak teknik seni bela diri tingkat atas, dia tidak menempatkan seni pemurnian darah hebat di matanya. Sumber guntur singa ungu, pecahkan untukku. Pikiran Lin Ming menyentuh Sprout Dewa Sesat. Sumber guntur singa ungu datang menderu-deru, berlari ke depan dengan ganas. Pada saat yang sama, Lin Ming menelusuri cincin spasialnya dan tombak guntur ungu melompat ke tangannya. Ini adalah senjata yang ditinggalkan Jiang Ziji di Extreme Valet Ring. Menggunakan tombak dengan metode budidaya atribut guntur akan memiliki efek yang jauh lebih menakjubkan daripada menggunakan Great Desolate Blood Halberd. Lin Ming mengangkat tombak guntur ungu, menggabungkannya dengan sumber guntur singa ungu. Kekuatan guntur adalah musuh alami hantu dan energi darah. Menggunakannya untuk menolak diagram pemurnian darah adalah tindakan yang paling cocok. Sumber guntur singa ungu dan tombak guntur digabungkan menjadi satu, segera berubah menjadi singa guntur sepanjang 10.000 kaki. Singa petir mengeluarkan suara gemuruh saat ia melesat ke arah diagram pemurnian darah dalam radius 10 mil. Mata Yang Yun bersinar terang. Itulah kekuatan sumber guntur. Seorang seniman bela diri penghancur kehidupan sepertimu sebenarnya mampu mengendalikan sumber guntur, asal mula guntur. Takdirmu sungguh mengerikan dan luar biasa. Namun, apakah kamu pikir kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan sumber guntur ini untuk melawan seni pemurnian darah hebat milikku? Kamu terlalu naif. Seni pemurnian darah hebatku adalah metode kultivasi yang menyentuh hukum sumber darah. Ini mewakili puncak konsep darah. Setelah menggunakannya, ia akan membentuk domain darah, menciptakan ruang mandiri di mana ia dapat mendominasi aturan dunia. Bagaimana mungkin itu bisa dipatahkan oleh sumber guntur Anda? Sekarang aku akan menelan sumber gunturmu dan menganggapnya sebagai milikku, menggunakan kekuatan guntur itu untuk meredam diagram darahku. Yang Yun meraung, dan singa ungu sepanjang 10.000 kaki itu dikelilingi seluruhnya oleh diagram darah. Singa petir mengaum, tetapi area di sekitarnya masih berubah menjadi merah seperti hantu. Domain darah adalah penciptaan ruang terpisah. Dibandingkan dengan ruang nenek moyang Lin Ming, itu seperti cahaya redup bintang-bintang di bulan purnama yang cerah. Namun budidaya Yang Yun masih berada di puncak laut ilahi awal, hanya selangkah lagi untuk memasuki alam laut ilahi tengah. Ketika dia menampilkan domain darah ini, ia mampu menutupi awan dan menghalangi matahari, membawa serta kekuatan yang sangat besar. Domain darah ingin menyedot kekuatan sumber guntur singa ungu dan menyempurnakannya sepenuhnya. Guntur adalah kekuatan kematian, tapi juga kekuatan kehidupan. Jika diterapkan dengan benar, itu benar-benar dapat digunakan untuk melunakkan daging dan darah. Jika Yang Yun dapat mengintegrasikan sumber guntur singa ungu ke dalam diagram pemurnian darahnya sendiri, dia akan mampu memperkuat kekuatan darah dan meningkatkan kekuatan diagram tersebut. Saat sumber guntur singa ungu tercakup dalam wilayah darah, ia dengan panik bergerak ke kiri dan ke kanan, tetapi masih tidak bisa melepaskan diri. Pada saat ini, Lin Ming tertawa. Puncak konsep darah. Ketika kata puncak terucap dari bibir Anda, itu benar-benar murahan. Ini tidak lebih dari metode budidaya tingkat kedua, apalagi Anda bahkan belum menyelesaikannya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana saya akan memecahkannya. Lin Ming berteriak dan energi meletus dari dalam Sprout Dewa Sesat. 4 yang pertama dari 8 gerbang tersembunyi batin terbuka dan saat Mystic Lightning Shade diaktifkan di sekitar tubuhnya, kecepatan Lin Ming langsung meningkatkan batasnya. Saat Lin Ming menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, dia langsung menghilang. Dia melewati ruang angkasa dan muncul tepat di depan domain darah. Pakaian putihnya seperti salju, berkibar tertiup angin kencang. Setelah mencapai tahap kelima penghancuran kehidupan dan mengukir diagram Dao ke dalam inti berputarnya, auranya benar-benar berbeda dari masa lalu. Kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang baru dan lebih tinggi. Mengejar guntur, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Tombaknya mengarah keluar, dan cahaya tombak setebal beberapa ratus kaki melesat keluar, dijalin dengan petir merah yang tak ada habisnya. Cahaya tombak mengikuti fluktuasi energi domain darah hingga titik terkuat. Peng! Dengan suara pecah,
titik ini langsung dipatahkan oleh Lin Ming. Namun, dia tidak berhenti di situ. Hanya dalam 1/1000 detik, dia menyerang sebanyak 12 kali. Kedua-belas serangan ini menghantam titik terkuat dari domain darah, menghancurkannya. Ketika mereka digabungkan bersama, itu benar-benar menciptakan celah yang beresonansi di domain tersebut. KKKK, dengan suara pecahan kaca, wilayah darah, dengan 12 titik ini sebagai titik fokusnya, benar-benar hancur. Kekuatan darah yang sangat besar mengalir dari celah tersebut, menyebabkan ruang di dekatnya dipenuhi lubang. Adapun diagram pemurnian darah yang mengumpulkan darah dari kehidupan tersiksa yang tak terhitung jumlahnya, itu juga terkoyak. Diagram pemurnian darah sepertinya mengandung kehidupannya sendiri. Setelah terkoyak, sejumlah besar darah mengalir keluar darinya, seperti bendungan yang runtuh. Apa? Kamu menerobos domain darahku? Mata Yang Yun membulat sepenuhnya, ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya dan kegilaan. Diagram pemurnian darah telah terkoyak oleh Lin Ming, dan bahkan domain darah telah hancur. Domain darah terhubung dengan esensi kehidupan Yang Yun sendiri. Meskipun bisa direformasi setelah hancur, itu akan melukai api kehidupannya, membuatnya harus berlatih keras selama beberapa bulan untuk pulih. Secara khusus, Yang Yun sekarang terluka dan harus menggunakan teknik misterius untuk menekan luka-lukanya dengan mengorbankan beberapa ratus tahun nyawanya. Dia tidak sanggup lagi terluka. Yang paling penting, Lin Ming tidak menggunakan kekuatan absolut untuk merobek diagram pemurnian darah. Kekuatannya tidak mungkin mencapai tingkat itu. Satu-satunya kemungkinan adalah Lin Ming sepenuhnya memahami kelemahan domain darah. Dalam rentetan 12 serangan yang memakan waktu 1/1000 detik, dia telah menyerang 12 titik terkuat dari domain darah, menghancurkannya hingga hancur. Ketika domain darah kehilangan dukungan tulang punggung energinya, ia runtuh begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Yang Yun menolak menerima ini. Dia benar-benar menolak. Kekuatan supernatural miliknya telah dikembangkan dengan tekun selama beberapa tahun. Untuk mencapai hal ini, dia menerima kebencian universal terhadap dunia dan membantai sejumlah besar binatang buas, bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik variasi garis keturunan untuk menggunakannya sebagai pengorbanan. Tetapi bahkan dengan semua yang telah dia lakukan, hasilnya adalah Lin Ming langsung melihat semua kelemahannya. Jika Great Blood Refining Art mencapai kesempurnaan, kelemahan ini tidak akan ada. Tapi Yang Yun belum berhasil menyelesaikan seni pemurnian darah hebat. Meski begitu, mustahil bagi seseorang untuk menghancurkannya dalam waktu sesingkat itu. Ini melampaui akal sehat apapun. Sepertinya Lin Ming secara pribadi telah mengembangkan seni pemurnian darah hebat dan juga dengan jelas memahami semua struktur energinya. Mungkinkah? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Yang Yun. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa Lin Ming telah menelan 2/3 jiwa iblis kuno. Hanya dengan cara inilah Lin Ming bisa melihat kelemahan seni pemurnian darah hebat dan menerobosnya. Itu karena dia sudah mengetahui semuanya sejak awal. Iblis kuno mencoba merebut tubuhmu, tapi kamu malah menelan jiwanya. Mata Yang Yun berbinar karena terkejut. Hanya dengan budidaya penghancuran kehidupan, kamu menelan pecahan jiwa itu tanpa menghapus tanda roh iblis kuno. Kamu orang gila. Yang Yun telah menelan jiwa iblis kuno karena dia terpaksa menemui jalan buntu. Iblis kuno bersemayam di lautan spiritualnya untuk memanfaatkannya. Jika Yang Yun tidak mengambil tindakan, kemungkinan besar iblis kuno akan menelannya. Dia juga membutuhkan ingatan iblis kuno. Tapi untuk Lin Ming, dia memiliki takdir yang begitu besar di tubuhnya, namun dia mengambil risiko bunuh diri dengan menelan pecahan jiwa iblis kuno dan kehilangan kepribadiannya. Apakah dia gila? Dalam sepersekian detik, Yang Yun tidak punya waktu untuk memikirkan lebih jauh apa yang terjadi. Lin Ming sudah bergegas ke arahnya. Lin Ming dingin dan tanpa ekspresi. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Yang Yun, kebetulan sekali, saya juga memiliki kemampuan domain. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu domain sebenarnya, dan apa artinya mewakili puncak hukum. Di belakang Lin Ming, teratai merah yang mempesona perlahan mekar. Ini adalah bunga teratai perdana kaisar. Saat bunga teratai perdana kaisar muncul, sepertinya bunga itu bisa menutupi seluruh langit. Seluruh area dalam jarak 10 mil ditutupi oleh energi kacau yang tak ada habisnya, mengisolasi semua hukum dan semua energi. Medan kekuatan iblis surgawi, ruang nenek moyang. Ruang nenek moyang Lin Ming berkali-kali lebih mendalam daripada domain darah. Meskipun dia hanya mengendarainya dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima, itu masih jauh lebih menakutkan daripada domain darah. Bagus. Bagus sekali Lin Ming. Untuk membatasiku dan memahami kelemahanku, kamu mengabaikan bahaya kehilangan dirimu sendiri karena menelan jiwa iblis kuno. Saya tidak pernah membayangkan Anda akan melakukan hal seperti itu. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda bisa melihat bahwa saya menekan luka saya dengan teknik misterius dan juga bagaimana Anda berhasil dengan mudah menerobos Spectral Blood Skylock Array yang saya buat di Sky Fortune Kingdom. Tampaknya meskipun Anda tidak mempraktikkan metode kultivasi atau formasi susunan saya, Anda masih memiliki pemahaman mendalam tentang semuanya. Lin Ming dengan nada menghina berkata, Yang Yun, kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku belum pernah melihatmu sebagai sainganku, hanya sebagai batu asah yang bisa membantuku berkembang. Tidak mungkin aku melakukan sesuatu yang mempengaruhi pencapaianku di masa depan hanya untuk mengalahkanmu. Ruang nenek, lindungi dia. Yang Yun tercakup dalam ruang sang nenek.
Esensi energi di dalam tubuhnya, daging dan darahnya, jiwanya, semuanya seketika berada di bawah tekanan luar biasa dari ruang sang nenek. Jika dia tidak memutar esensi sejati pelindung tubuhnya untuk melawannya, dia akan berubah menjadi abu di saat berikutnya. Yang Yun dengan dingin mencibir, niat bela diri Primordius. White Demon benar, Anda benar-benar berhasil memahami maksud bela diri Primordius. Namun sayang sekali, niat bela diri Primordius membutuhkan seseorang di level Empyrean atau setidaknya di level Raja Dunia untuk menunjukkan kekuatannya yang benar-benar menakutkan. Sedangkan bagi Anda hanya mampu menampilkan sepersejuta kekuatan niat bela diri Primordius. Apakah menurut Anda semakin tinggi tingkat suatu metode kultivasi, semakin hebat pula metode tersebut? Jika Anda tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya maka tidak ada gunanya tidak peduli seberapa tinggi peringkat kemampuannya. Seni pemurnian darah hebat saya berbeda dari yang Anda tahu, ini adalah metode kultivasi yang sepenuhnya sesuai dengan batasan saya saat ini. Karena Anda telah menelan ingatan iblis kuno, Anda juga harus menyadari bahwa di dalam seni pemurnian darah hebat, terdapat kemampuan putus asa yang habis-habisan. Anda telah memaksa saya untuk menggunakannya. Seni pemurnian darah hebat memurnikan esensi darah dari berbagai makhluk untuk menyatu ke dalam tubuh. Diagram pemurnian darah yang digunakan Yang Yun dibentuk dari esensi darah berbagai makhluk. Kekuatan ini berasal dari esensi darah berbagai makhluk dan bukan kemampuan terkuat dari seni pemurnian darah hebat. Aspek terkuat dari seni pemurnian darah hebat terletak pada seniman bela diri itu sendiri. Dengan kata lain, itu adalah cara seorang seniman bela diri membakar kekuatan darah dan dagingnya sendiri untuk bertarung. Babak 942, melingkar tungku bela diri ilahi. Ekspresi Yang Yun sangat tajam. Setelah menyatu dengan jiwa iblis kuno, dia bukan lagi orang yang sopan seperti dulu. Dia benar-benar menjadi setan. Raungan Bas terdengar dan dia menusukkan jarinya. Dia membidik di antara alisnya dan mendorongnya ke bawah. Di antara alis Yang Yun ada mata ketiganya, mata hukum darah. Tapi sekarang, Yang Yun benar-benar menghancurkan bola mata ini dengan jarinya. Peng, mata hukum darah yang terbungkus lapisan kristal tiba-tiba pecah. Jejak samar esensi darah membengkak, mengalir merah tua. Untuk menembus matanya sendiri diperlukan tekad yang kejam. Wajah Yang Yun berubah saat auranya tiba-tiba melonjak ke atas. Setelah mata hukum darah dipatahkan, energi esensi darah yang hilang darinya ditelan seluruhnya ke dalam mulut Yang Yun. Tubuhnya mulai berubah, menjadi lebih besar dan tebal. Otot seperti naga melingkari tubuhnya. Dari punggungnya, tentakel merah meledak, melambai bebas. Kerangka dan ototnya mati dengan cahaya merah darah saat tentakel merah memanjang ribuan kaki ke langit sebelum benar-benar tenggelam ke dalam tubuhnya. Budidaya Yang Yun telah mendekati alam laut ilahi tengah tanpa batas. Bahkan bisa dikatakan dia berhasil masuk ke ranah itu dalam kurun waktu yang singkat. Dia harus menghancurkan mata hukum darah dan menghabiskan kekuatan supernatural yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar mengeluarkan energi dari seni pemurnian darah hebat, menyebabkan seni pemurnian darah hebat miliknya dengan paksa memasuki penyelesaian. Jika Yang Yun telah mengembangkan seni pemurnian darah hebat ke tingkat tertinggi, dia tidak akan terpaksa melakukan langkah ini. Tapi dia terluka parah dan menekan lukanya dengan teknik misterius. Dia sekarang juga tahu bahwa Lin Ming benar-benar memahami semua kelemahannya. Terlebih lagi, dia tercakup dalam ruang nenek moyang ini. Baik itu waktu, medan, atau individu, Yang Yun berada dalam kondisi terburuk. Jika dia tidak melawan Lin Ming dengan setiap ons kekuatan yang dimilikinya, dia benar-benar akan binasa di sini. Aku menghancurkan mata hukum darahku sendiri, menghancurkan kerja kerasku selama 3 tahun hanya agar kekuatan darah di tubuhku mencapai batasnya. Tapi jika aku bisa membunuhmu, semua yang kulakukan akan sia-sia. Untuk membunuh Lin Ming dan mendapatkan rahasianya adalah satu-satunya kesempatan Yang Yun untuk naik dan menerobos laut ilahi, kemudian transformasi ilahi, dan kemudian menjadi penguasa alam ilahi. Bakat Yang Yun dengan sendirinya tidak berarti apa-apa jika ditempatkan di alam semesta tanpa akhir. Ada banyak sekali orang seperti dia, lebih banyak orang daripada butiran pasir di gurun. Namun, mereka semua mati dalam perjalanan seni bela diri mereka. Bagi mereka, mencapai puncak seni bela diri hanyalah mimpi. Yang Yun dengan kasar menggigit lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Darah ini berubah menjadi hujan darah yang memercik. Langit dipenuhi hujan darah. Ratapan hantu memenuhi udara, seolah-olah 1 triliun hantu menangis di langit dan bumi. Hujan darah setan pembantaian. Itu adalah keterampilan bela diri yang kejam dan kejam dalam seni pemurnian darah hebat. Untuk menggunakan gerakan ini, Anda harus membakar esensi darah dan kekuatan hidup Anda sendiri, yang menghabiskan umur 100 tahun. Pikiran Lin Ming terlintas. Dia tahu semua trik Yang Yun dari awal sampai akhir. Hidup sangatlah berharga bagi seorang seniman bela diri, mereka hanya akan menggunakan kemampuan yang mengorbankan nyawa pada saat-saat paling menyedihkan. Dan sekarang, Yang Yun menggunakan keterampilan bela diri untuk mempertaruhkan semua yang dia miliki melawan Lin Ming. Setiap tetes hujan darah mengandung jiwa primordial, ini berasal dari makhluk tak terhitung jumlahnya yang telah dibunuh Yang Yun untuk mempraktikkan seni pemurnian darah hebatnya dan itu berisi kebencian yang tak ada habisnya. Jika hujan darah ini mampu menyerbu jiwa dewa maka akan membuat seseorang menjadi gila, terjerumus ke dalam kegilaan hingga meninggal dunia. Hujan darah turun seperti badai yang sangat deras, mengalir deras ke ruang sang nenek.
Ruang nenek moyang memusnahkan semua energi dan memusnahkan hukum semua keberadaan. Ini tentu saja termasuk darah. Dengan suara percikan, tetesan darah terbakar saat kebencian yang tak ada habisnya dihancurkan, menghilang ke dalam ketiadaan. Namun, ruang sang nenek bukannya tak terkalahkan. Untuk menjaga kekuatan pemusnahannya juga menghabiskan energi Lin Ming. Saat Yang Yun melihat jejak besar hujan darahnya tertelan, dia tidak merasa sedih sama sekali. Dia menggigit lidahnya sekali lagi dan memuntahkan 3 kumpulan darah lagi. Ketiga kumpulan darah ini masing-masing mewakili 100 tahun hidupnya. Dikombinasikan dengan seteguk darah sebelumnya, Yang Yun langsung membakar 400 tahun hidupnya. Hujan darah semakin banyak bermunculan, membanjiri ke bawah, momentumnya semakin meningkat setiap detiknya. Akhirnya menjadi seperti air terjun darah yang mengalir dari langit. Saat hujan darah mengguyur ruang sang nenek mulai berkontraksi, semakin menyusut. Adapun Lin Ming, dia merasakan energi dengan cepat menipis dari tubuhnya. Ruang sang nenek sangat kuat, namun konsumsi energinya juga sama mengerikannya. Jika bukan Lin Ming dan seorang seniman bela diri biasa, apalagi membantai pusat kekuatan laut ilahi, hanya mencoba mengaktifkan ruang sang nenek akan menyedot energi tubuh mereka hingga kering. Saat ruang sang nenek ditekan, Yang Yun merasakan kekuatannya kembali padanya, membanjiri dirinya kembali seperti air pasang kembali. Pada saat ini, setelah menampilkan teknik misterius tanpa mempedulikan biayanya, dia akhirnya memulihkan kekuatan tempurnya ke titik terkuat sejauh ini. Hahaha, inilah kekuatan terbesar saya. Sekarang, saya akan menunjukkan betapa kuatnya saya. Jika bukan karena rencana jahatmu yang merusak seni pemurnian darah hebatku hingga selesai, aku akan bertarung denganmu dalam kondisi seperti itu hanya dalam beberapa bulan. Tapi sekarang, saya telah menghabiskan total 1000 tahun hidup untuk mencapai kondisi ini. Seorang seniman bela diri laut ilahi tengah jauh berbeda dari seniman bela diri penghancuran kehidupan. Mereka akan memiliki umur 4000-7000 tahun. Tapi ketika Yang Yun masih muda, untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia telah menggunakan keterampilan rahasia iblis di bawah pengawasan iblis kuno, yang menghabiskan 2000 tahun hidupnya. Sekarang dia menghabiskan 1000 tahun lagi hidupnya dalam sekali jalan. Api kehidupannya sudah mulai padam, itu sama dengan dia mencapai usia parubaya. Jika dia tidak bisa membunuh Lin Ming dan menemukan cara untuk memulihkan kekuatan hidupnya, potensinya secara bertahap akan memudar dan dia tidak akan pernah bisa membuat terobosan lain dalam budidayanya. Dapat dikatakan bahwa Yang Yun telah membakar semua jalan untuk mundur. Yang Yun memutar energinya hingga batasnya, meletus dengan kekuatan seniman bela diri laut ilahi tengah saat dia menebas dengan pedangnya. Dengan penghancuran kehidupan tahap ke-8 sebagai landasan ditambah semua sumber daya iblis kuno serta metode budidaya alam ilahi yang telah dia praktikkan, hal itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dapat dicapai oleh seorang seniman bela diri dari benua tumpahan langit. Dia bahkan sedikit lebih unggul dari Kaisar Guntur ke-8 dari puluhan ribu tahun yang lalu. Sekarang dengan serangan yang berisi kekuatan penuhnya, langit dan bumi sepertinya kehilangan kilaunya. Angin dan awan menghilang dan genangan darah tak berujung dari neraka Asura tampak muncul di dunia. Menghadapi serangan ini, Lin Ming berteriak, Yang Yun, bahkan jika kamu membakar seluruh hidupmu, semua yang kamu pelajari hanyalah metode kultivasi kelas 2 dari alam ilahi, bahkan jika kamu menjungkir-balikan surga seberapa besar kekuatan yang bisa kamu peroleh. Kamu tampilkan. Bagi saya memiliki 2 kekuatan ilahi transenden yang berbeda, saya mengembangkan tubuh ganda dan esensi, dan saya juga memiliki semangat pertempuran nenek moyang. Latar belakangku, konsepku, keinginanku, semua yang kumiliki jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang sepertimu. Kamu melakukan semua yang kamu bisa untuk mengalahkanku hanya menyebabkan darahku mendidih karena kegembiraan. Bakar untukku, darah Phoenix kuno. Lampu merah menyala cemerlang muncul dari antara alis Lin Ming, membakar langit dan bumi. Di belakangnya, hantu Phoenix kuno muncul dan membubung langsung ke langit. Lin Ming menggenggam Great Desolate Blood Halberd dan menyodorkannya. Bahkan energi darah pembantaian di tombak itu pun terbakar habis. Bang! Dengan ledakan yang mengguncang bumi, cahaya pedang Yang Yun dihancurkan oleh Great Desolate Blood Halberd. Tapi saat ini, Yang Yun mengeluarkan tungku berkaki 3 dari cincin spasialnya. Tungku ini diukir dengan gambar yang tak terhitung jumlahnya, dan di antara gambar tersebut adalah naga biru, burung berwarna merah terang, harimau putih, dan kura-kura hitam. Ini adalah 4 binatang suci yang berbeda. Tungku kuno ini berlumuran darah seolah-olah telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat Lin Ming melihat tungku ilahi ini, dia tidak ingat apapun tentangnya. Namun di sekitar 50 pembangkit tenaga listrik laut ilahi semuanya berubah warna kulitnya. Itu adalah tungku bela diri melingkar. Senjata ilahi nomor 1 di benua tumpahan langit. Ya, itu memang Coiling Martial Divine Furnace, artefak suci yang digunakan untuk menstabilkan takdir kerajaan 9 tungku ilahi. Kualitasnya bahkan melampaui Great Desolate Blood Halberd dan Demon Emperor Armor yang lengkap. Awalnya milik Yang Laotian, tapi sejak dia meninggal, Coiling Martial Divine Furnace secara alami jatuh ke tangan Yang Yun. Saya pernah mendengar rumor bahwa artefak suci ini memiliki berat 2,16 juta jin. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Lebih tepat dikatakan bahwa tungku ilahi ini belum muncul di dunia selama 5000 tahun terakhir. Tidak pernah ada peristiwa yang cukup mengerikan yang bisa dihadirkan oleh kerajaan ilahi 9 tungku.
Saat coiling martial Divine Furnace muncul, Yang Yun menggunakan kekuatan darah untuk membungkus tungku dan menghancurkannya di Lin Ming. Dengan berat 2,16 juta jin, tungku ini hampir 4 kali lipat berat Desolate Blood Halberd yang besar. Dan karena disempurnakan oleh Yang Yun, dia dapat dengan bebas mengendalikannya dengan pikirannya dan tanpa perlu mengeluarkan terlalu banyak energi. Serangan ini mirip dengan meteor kuno yang menabrak dunia. Jika Master Laut Ilahi biasa diserang, tubuh fisik mereka akan langsung berubah menjadi abu. Murid Lin Ming menyusut. Dia benar-benar membuka 4 dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Setelah membuka 4 gerbang, kekuatannya masih hanya 2 juta jin, itu tidak cukup untuk melawan coiling martial Divine Furnace. Tapi dia masih memiliki esensi sejati dan semangat bertarungnya. Semangat pertarungan nenek, gabung. Roh pertempuran berbentuk tombak berwarna abu-abu perak melesat keluar dari lautan spiritualnya dan digabungkan dengan Great Desolate Blood Halberd. Lin Ming meraung, mengangkat tangannya dan melemparkan Great Desolate Blood Halberd. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Saat tombak darah itu terbang, ruang angkasa bergetar, seperti 10.000 petir yang meledak bersamaan. Di satu sisi terdapat tungku dewa seberat 2,16 juta jin dan sisi lainnya adalah tombak darah binatang buas besar seberat 800.000 jin. Dengan kedua senjata yang terbang dengan kecepatan melebihi kecepatan suara, seberapa mengerikan tabrakan yang akan terjadi. Sial, tombak darah itu menghantam tungku dewa. Suara guntur dan genderang yang memekakkan telinga memenuhi udara, saat ruang angkasa runtuh beberapa mil di sekitarnya. Coiling martial Divine Furnace tiba-tiba bergetar saat dipantulkan. Namun Great Desolate Blood Halberd juga memantul ke belakang. Orang bisa melihat bahwa penyok yang dalam telah muncul di permukaan coiling martial Divine Furnace. Ini jelas ditinggalkan oleh Great Desolate Blood Halberd. Adapun Great Desolate Blood Halberd, kerusakannya tidak terlalu parah. Inilah kekuatan semangat bertarung. Dengan semangat pertarungan nenek moyang yang mendukung Great Desolate Blood Halberd, itu bisa disebut tidak bisa dihancurkan. Tungku bela diri melingkar ilahi rusak. Untuk menggunakan 800.000 jin Great Desolate Blood Halberd untuk melawan 2,16 juta jin coiling martial Divine Furnace, yang sebenarnya rusak adalah coiling martial Divine Furnace. Saat semua orang melihat penyok yang dalam ini, mereka merasa seolah sedang bermimpi. Ini sungguh sulit dipercaya. Artefak suci nomor 1 di benua tumpahan langit, harta pendiri kerajaan ilahi 9 tungku, harta ilahi yang menstabilkan nasib bangsa, senjata seperti itu benar-benar rusak. Seberapa mengerikan dampaknya? Dalam sepersekian detik, tidak ada yang mampu merespon dengan baik. Setelah Yang Yun membuang coiling martial Divine Furnace, dia tidak mempedulikannya lebih jauh. Dia menggenggam pedang darahnya dan melintas di depan Lin Ming, bila pedangnya patah seperti ular berbisa yang menggigit saat melesat ke tenggorokan Lin Ming. Pedang ini menembus kehampaan, kecepatannya mencapai ekstrim. Lin Ming dengan dingin mencibir dan mundur ke belakang. Dengan jentikan tangan kanannya, bola petir berwarna putih susu muncul di atas telapak tangannya. Ini adalah guntur ilahi yang diambil Lin Ming dari Thunder Dominion 100 mil. Babak 943, Hukuman Surga Guntur Ilahi. Yang Yun tidak pernah berencana menggunakan coiling martial Divine Furnace untuk melukai Lin Ming secara menyedihkan. Itu sudah cukup selama dia bisa menggunakannya untuk menangkap secercah peluang. Meskipun Yang Yun berasal dari kerajaan ilahi 9 tungku, yang benar-benar ia kuasai adalah metode budidaya iblis yang diperoleh dari iblis kuno. Bagi Yang Yun, metode budidaya kerajaan ilahi 9 tungku jauh lebih rendah kekuatannya dibandingkan iblis kuno. Metode budidaya iblis yang dipelajari Yang Yun tidak terlalu berguna dalam memaksimalkan pergerakan dan kekuatan coiling martial Divine Furnace. Sebaliknya, yang menjadi spesialisasinya adalah pedang darah iblis di tangannya yang dimurnikan dari seni iblis alam ilahi. Hanya dalam sekejap mata, Yang Yun menikam ribuan kali. 1000 serangan pedang ini masing-masing tampak seolah-olah menembus ruang dan waktu. Pada saat itu, gelombang darah yang tak berujung memenuhi langit. 1000 berkas cahaya merah menembus cakrawala seperti pasukan naga darah. Pegunungan dalam radius 100 mil, serta formasi susunan istana 9 tungku ilahi dan di tempat lain sepenuhnya terpotong oleh serangan pedang, hancur berkeping-keping. Meskipun Prisno Gale dan yang lainnya telah mulai mengevakuasi murid-murid kerajaan ilahi 9 tungku, masih ada sejumlah besar murid kerajaan ilahi 9 tungku yang meninggal secara mengenaskan di bawah cahaya pedang yang menakutkan. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang lebih lemah memiliki esensi pelindung mereka yang sebenarnya terpotong oleh cahaya pedang, menyebabkan darah mereka berjatuhan dan melonjak di tubuh mereka. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain segera mundur. Pikiran mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekhawatiran. Formasi susunan terkuat di Istana 9 Tungku Ilahi adalah susunan pelindung besar, namun ada juga banyak formasi susunan di dalamnya. Dan sekarang, mayoritas dari mereka dipecah oleh Yang Yun. Selain beberapa formasi susunan pelindung khusus di dalam istana, hampir semuanya telah berubah menjadi bubuk halus. 1000 serangan pedang memblokir semua jalan untuk dihindari Lin Ming. Mereka menunjuk ke dalam dan mendorong ke arahnya. Saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa teknik gerakan aneh yang menggabungkan hukum luar angkasa, hampir memungkinkan Anda untuk berteleportasi dan memberi Anda kecepatan yang tak tertandingi. Tapi 1000 pedangku bisa membelah kekuatan ruang. Tanpa kekuatan ruang di bawah kendali Anda, saya ingin melihat bagaimana Anda akan keluar dari sana. Yang Yun dengan marah berteriak. Lin Ming sudah membuang Great Desolate Blood Halberd.
Dia tidak memilih untuk mengambilnya, malah mengambil dua tombak dari cincin ungu ekstrim, satu merah dan satu ungu. Tombak merah adalah senjata servis yang dia peroleh dari tim Ewon Phoenix City. Meski pangkatnya tidak terlalu tinggi, itu adalah senjata yang kuat. Adapun tombak ungu, itu adalah senjata klan Kirin Valet Listrik, bagian dari koleksi Jiang Ziji. Lin Ming meraih kedua tombak itu. Di belakangnya, diagram dao berwarna merah dan ungu muncul. Energi guntur dan api yang sangat terkompresi melonjak keluar dari tunas Dewa Sesat. Menembus pelangi, guntur dan api berputar bersamaan. Semua suara antara langit dan bumi tertelan. Kemuliaan petir ini menyambut 1000 cahaya pedang. Tabrakan hebat terjadi. Ribuan celah besar muncul di tanah, masing-masing memiliki panjang ratusan atau bahkan ribuan kaki. Setelah jangkauan ruang nenek moyang ditekan oleh hujan darah iblis pembantaian, kekuatan metode budidaya Yang Yun sebenarnya dibayangi oleh Lin Ming. Hampir semua lampu pedang hancur. Tapi sisa-sisa mulai mengiris tirai guntur Lin Ming, jatuh ke atasnya. Pada saat ini, beberapa bola cahaya lembut bersinar muncul. Warnanya putih, ungu, emas, dan warna lainnya, ada yang sebesar buah kenari, dan ada pula yang sebesar kepalan tangan. Di bawah kamuflase tirai guntur yang tak ada habisnya, mereka diam-diam bermanuver melalui cahaya pedang dan muncul di depan Yang Yun. Apa ini? Yang Yun terkejut. Bola cahaya di depannya ini energinya tertahan, dia tidak bisa merasakan betapa kuatnya mereka. Tapi jika mereka mampu menembus jaring cahaya pedangnya dan tiba di hadapannya, mereka pastinya bukan orang biasa. Selain itu, di mata Yang Yun, Lin Ming adalah seorang pemuda yang sangat licik dan licik. Tidak mungkin dia menggunakan kemampuan supernatural yang tidak berguna. Tanpa memikirkannya, Yang Yun mundur. Dia tidak ingin menyentuh ketujuh bola cahaya ini. Namun, saat Yang Yun mundur, ketujuh bola cahaya itu menyatu. Bahkan ledakan cahaya besar dari penetrating rainbow yang mengenai cahaya pedang pun tertelan. Di ruang sekitar, semuanya berubah menjadi hitam pekat, sehingga mustahil untuk melihat jari Anda sendiri. Semua cahaya ditelan seluruhnya tanpa ada yang tersisa. Cahaya ungu berkedip, matahari ungu tiba-tiba muncul di dunia. Setiap sinar cahaya ilahi yang dipancarkan matahari ungu ini bagaikan pedang surgawi yang panjangnya ribuan mil, menembus dunia. Bola cahaya ini adalah guntur ilahi yang diperoleh Lin Ming dari Thunder Dominion 1000 mil di langit di atas rawa hitam 8000 mile. Thunder Dominion sepanjang 100 mil adalah zona terlarang kehidupan mutlak. Bahkan setelah Lin Ming menembus tahap kelima penghancuran kehidupan dan menelan sumber guntur singa ungu, dan bahkan dengan tubuh roh gunturnya dan bahkan dengan dukungan dari tunas Dewa Sesat, tidak ada cara baginya untuk benar-benar masuk. Dominion guntur 100 mil. Pohon Dewa Petir dan magnet di sana dapat dengan mudah membuatnya menjadi abu. Thunder Dominion sepanjang 100 mil adalah formasi susunan besar-besaran yang dibuat oleh karakter tingkat Empyrean dari alam ilahi dan digunakan untuk menyegel keberadaan kuno yang tampaknya adalah binatang dewa. Alasan terjadinya guntur tak terbatas di langit di atas rawa hitam sepanjang 8.000 mil, dan alasan lautan keajaiban disebut samudera badai tak berujung, adalah karena formasi susunan atribut guntur yang sangat besar ini. Adapun bola petir ini, diperoleh dari formasi susunan atribut petir. Bahkan jika kekuatan seluruh formasi susunan itu tidak lebih dari setetes air di lautan, itu masih merupakan kekuatan karakter level Empyrean. Kekuatan bola petir ini tidak terbatas. Saat matahari ungu itu meletus, seluruh dunia menggigil. Sepertinya planet tempat benua tumpahan langit berada tidak mampu menahan kekuatan ilahi seperti itu. Anda, bagaimana ini mungkin? Ini adalah hukuman surgawi dari hukuman guntur Empyrean. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan kekuatan ini? Yang Yun berteriak dengan panik. 100.000 tahun yang lalu, dalam perang dewa besar itu, hukuman guntur Empyrean telah menjadi salah satu peserta dan juga lawan dari Empyrean Primordius. Iblis kuno telah menjadi bagian dari pasukan yang berdiri di sisi hukuman guntur Empyrean, dia secara alami jelas mengenai kekuatan apa yang dimiliki hukuman guntur Empyrean. Tentu saja, dibandingkan dengan keberadaan pada tingkat hukuman guntur Empyrean, iblis kuno hanyalah seekor semut kecil. Tapi dia pernah dengan jelas melihat surga menghukum guntur ilahi yang menyelimuti seluruh dunia. Dalam hidupnya, bagaimana dia bisa melupakan kejadian apokaliptik seperti itu? Yang Yun telah menelan jiwa iblis kuno sehingga dia secara alami ingat seperti apa kekuatan sebenarnya dari guntur ilahi hukuman surga. Bahkan titik terkecil dari hukuman surga, guntur ilahi akan memiliki kekuatan ledakan yang sangat mengerikan. Yang Yun saat ini jauh lebih lemah dibandingkan iblis kuno di masa lalu. Menghadapi cahaya guntur yang menakutkan ini, lapisan demi lapisan kabut darah yang digunakan Yang Yun untuk melindungi dirinya terbakar habis. Dia bahkan merasa seolah-olah api kehidupannya tertusuk oleh cahaya guntur. Engah, Yang Yun dengan keras memuntahkan seteguk darah, lukanya semakin parah. Meskipun dia berhasil menghindari 70% kekuatan guntur dewa hukuman surga, dia masih terluka oleh sisa gelombang ledakan guntur dewa hukuman surga yang meledak. Kamu memperoleh hukuman surga, guntur ilahi dari lautan keajaiban. Itu tidak mungkin. Meskipun memang ada sejumlah besar hukuman surga guntur ilahi di langit di atas lautan keajaiban, mustahil bagi orang seperti Anda untuk mengendalikannya. Bagaimana mungkin kamu bisa mengendalikan kekuatan ini? Yang Yun menganggap ini mustahil untuk diterima. Dia mewarisi ingatan iblis kuno, dia sangat menyadari situasi di atas langit di lautan keajaiban. Namun tidak peduli berapa banyak guntur dewa hukuman surga yang ada, tidak peduli berapa banyak pohon dewa magnetis yang ada,
atau bahkan jika ada beberapa ribu kabel perangkap naga di sana, mustahil baginya untuk mengambil harta karun ini. Dia akan dimusnahkan oleh guntur ilahi. Tapi sekarang, kekuatan ini dikendalikan oleh Lin Ming. Dan batas Lin Ming bahkan lebih rendah dari batas miliknya. Saya sudah mengatakan bahwa saya memiliki lebih dari satu kekuatan ilahi yang transenden. Kekuatan ilahi transenden kedua saya dapat mengendalikan kekuatan guntur dan api. Kamu bisa mati dengan tenang sekarang. Suara Lin Ming langsung mencapai telinga Yang Yun. Dia tidak takut memberitahu Yang Yun hal ini, karena di matanya, Yang Yun sudah menjadi orang mati yang berdiri. Dia memanfaatkan momen ketika Yang Yun terluka parah untuk memulai serangannya, dan dia bahkan menggunakan kekuatan guntur ilahi hukuman surga. Selain itu, Lin Ming memiliki pemahaman lengkap tentang semua kelemahan Yang Yun. Dalam situasi ini, bagaimana Yang Yun bisa lolos dari Lin Ming? Niat bela diri iblis surgawi, musnahkan. Lin Ming berteriak, memutar esensi sejatinya hingga batasnya. Bunga teratai perdana kaisar mulai mekar di belakangnya sekali lagi. Kelopak bunga teratai menjulang seperti api cair. Ruang nenek moyang meluas sekali lagi. Tanpa penindasan hujan darah iblis pembantaian, Lin Ming mampu menampilkan kekuatan penuh dari ruang sang nenek. Jika Yang Yun ingin menolak ruang nenek moyang Lin Ming lagi, dia harus menghabiskan beberapa ratus tahun lagi dalam hidupnya. Bahkan jika Yang Yun memiliki budidaya alam laut ilahi penghancuran kehidupan tahap ke-8, dia tidak memiliki modal untuk membakar begitu banyak hidupnya, jika tidak, dia akan berkedip seperti lampu tanpa minyak. Bang! Yang Yun diselimuti ruang sang nenek. Kekuatannya, esensi sejatinya, semuanya mulai mencair dan berkurang dengan cepat karena kekuatan kekacauan. Dengan suara mendesis, 30% esensi sejati pelindung Yang Yun telah dikonsumsi, dan energinya dengan cepat melemah. Niat bela diri primordius, hukuman surga guntur ilahi, Anda benar-benar berhasil mendapatkan kekuatan dua Empyrean pada saat yang sama. Saya menolak ini. Saya tidak mau. Yang Yun berteriak. Dia menggigit lidahnya sekali lagi, menyebabkan hujan darah turun. Membantai hujan darah iblis. Mata Yang Yun sudah berubah menjadi merah darah. Harus diketahui bahwa api kehidupan Yang Yun telah mencapai titik penurunan. Dia bahkan terluka parah dan hanya mampu menekannya dengan teknik misterius. Meski begitu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan hujan darah iblis pembantai sekali lagi. Dia mencabut nyawanya, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Ho, awan darah tak berujung terbentuk di langit dan hujan darah membanjiri dunia. Hujan darah iblis pembantai menekan ruang sang nenek sekali lagi. Namun, Lin Ming hanya tersenyum dingin. Yang Yun, pembangkit tenaga listrik laut ilahi tengah hanya memiliki umur 4000-7000 tahun. Kultivasi Anda telah mendekati alam laut ilahi tengah, dan latar belakang Anda juga sangat dalam, jadi Anda seharusnya bisa hidup lebih dari 4000 tahun, bahkan mungkin 5000 tahun. Namun sekarang Anda telah dengan bebas menyia-nyiakan kekuatan hidup Anda dan melemahkan api kehidupan Anda, memutus potensi seni bela diri Anda. Anda harus tahu bahwa ketika seorang seniman bela diri masih muda, pada saat itulah kemajuan seni bela diri mereka paling cepat dan biasanya mereka mencapai kemajuan sama sekali. Begitu mereka mencapai usia parubaya atau tua, budidaya mereka mulai menurun, belum lagi terobosan lebih lanjut. Bahkan jika Anda entah bagaimana berhasil lolos dari pertempuran ini, tidak mungkin lagi bagi Anda untuk menerobos transformasi ilahi. Kamu ditakdirkan untuk mati di alam laut ilahi. Kata-kata Lin Ming menusuk hati Yang Yun, membuatnya marah. Yang Yun memiliki ambisi yang besar. Dia bermimpi untuk berkultivasi menjadi raja dunia alam ilahi, Empyrean, dan bahkan mencapai puncak dari semua seni bela diri. Namun, bakatnya biasa saja. Meskipun ia memiliki peluang keberuntungannya tidak dapat dibandingkan dengan seniman bela diri yang memiliki peluang keberuntungan yang sangat besar. Dengan menyita sebagian besar hidupnya, hal itu akan menyebabkan potensinya mendapat pengaruh yang sangat besar. Ini adalah titik yang menyakitkan di hatinya. Dan Lin Ming berulang kali menyodok tempat yang sakit ini, menyebabkan dia menjadi marah. Hentikan. Kenapa aku harus melarikan diri? Aku akan membunuhmu dan mengeluarkan setiap rahasia dan peluang keberuntungan dari tubuhmu. Bahkan jika saya telah menghabiskan sebagian dari potensi saya masih dapat menebusnya. Saat Yang Yun berbicara, matanya bersinar dengan cahaya berdarah. Dia tampak ganas seperti binatang buas. Saat Lin Ming melihat cahaya di mata Yang Yun, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Saya akhirnya mengerti. Saya pikir itu aneh. Sejak awal aku bisa merasakan aura iblis kuno dari tubuhmu. Tapi sepertinya iblis kuno itu sudah tidak ada lagi di tubuhmu, dan kamu memahami dengan sangat baik apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu, seolah-olah kamu adalah iblis kuno itu sendiri. Saya tahu apa yang terjadi sekarang. Kamu menyatu dengan jiwa iblis kuno itu, kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Anda telah kehilangan kehati-hatian dan kebijaksanaan yang pernah Anda miliki. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk mati. Babak 944, Kematian Yang Yun. Kata-kata tajam Lin Ming menusuk Yang Yun lagi dan lagi, setiap kata baru lebih menyiksa dari yang terakhir. Itu adalah rasa sakit yang menembus sumsumnya. Ketika Lin Ming mengatakan bahwa Yang Yun telah menyatu dengan jiwa iblis kuno dan kehilangan dirinya, itu sama dengan mengatakan bahwa Yang Yun telah mati. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa tubuh Yang Yun sebenarnya sedang ditempati oleh orang lain. Mendengar kata-kata ini, bagaimana mungkin Yang Yun tidak menjadi gila?
Matanya merah darah saat dia meraung, diam. Aku adalah aku. Saya Yang Yun. Lin Ming, berhentilah mencoba menggunakan kata-katamu untuk menggoyahkan semangatku. Kamu membuang-buang waktumu. Haha, apakah kamu merasa bersalah? Apakah kamu merasa takut? Jika Anda benar-benar mempercayai kata-kata Anda, lalu mengapa Anda merasakan hal ini? Tidak peduli apa yang saya katakan, Yang Yun yang asli akan tetap tenang tanpa ada perubahan dalam ketenangannya. Namun bagi Anda sudah menjadi sangat marah dan menjadi gila. Ini karena kamu bukan lagi Yang Yun. Dalam pertarungan hari ini aku telah menemukan bahwa kepribadianmu telah berubah total. Anda menjadi gila, mudah marah, histeris dalam segala hal. Yang Yun dalam pikiranku tidak mengungkapkan kebahagiaan atau kemarahan dan pikirannya tidak dapat diduga, tidak membiarkan siapapun menebak apa yang ada dalam pikirannya. Kamu bukan Yang Yun, tapi hasil perpaduan Yang Yun dan iblis kuno. Yang Yun yang asli sudah mati, tahukah kamu? Dia mati saat dia memilih untuk bergabung dengan iblis kuno. Adapun kamu, yang berdiri di depanku, kamu tidak lebih dari monster yang menyatu dengan jiwa. Diam, 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 diam. Aku akan membunuhmu. Mata Yang Yun menyala dengan cahaya psikotik. Dia memuntahkan seteguk esensi darah lagi. Di langit, darah menghujani, membentuk air terjun darah yang tak ada habisnya. Seorang seniman bela diri memiliki jumlah esensi darah yang terbatas. Jika seorang seniman bela diri biasa mencoba melakukan apa yang dilakukan Yang Yun, mereka pasti sudah berubah menjadi mayat kering. Satu-satunya alasan Yang Yun tidak mati adalah karena seni pemurnian darah hebat. Menghadapi hujan darah iblis pembantaian yang lebih mengerikan ini, Lin Ming sebenarnya tertawa keras. Yang Yun, menyatu dengan iblis kuno adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Saat ini Anda telah kehilangan semua kebijaksanaan dan akal sehat, kamu tidak lebih dari iblis gila sekarang. Ambisi Anda terlalu besar, dan keinginan Anda terlalu besar. Anda akhirnya dikendalikan oleh ambisi dan keinginan itu dan bunuh diri. Di masa depan, hati iblismu akan menjadi tak terbatas. Anda akan kehilangan akal sehat, kehilangan kepribadian, kehilangan diri sendiri, dan menjadi binatang buas. Yang Yun yang asli mampu mentolerir semua penghinaan, menjaga pikirannya tetap dalam. Dia memiliki keberanian yang besar, tekad yang lebih besar, dan merupakan pahlawan yang luar biasa pada masanya. Jika tidak ada masalah, pencapaiannya di masa depan akan melampaui Kaisar Guntur ke-8 dan penyihir hutan belantara selatan, dia akan menjadi seseorang yang setara dengan Kaisar Iblis atau bahkan Kaisar Sakya. Tapi sayang sekali, ambisi dan keinginannya terlalu besar dan dia malah dilahap olehnya. Satu langkah salah dan seluruh permainan hancur. Jika iblis hati seorang seniman bela diri dapat membunuh mereka, maka keinginan dan ambisi mereka juga dapat melakukan hal yang sama. Yang Yun meraung. Dia seperti setan. Kemudian, tanpa peringatan, dia mengatupkan rahangnya dan menggigit lidahnya. Dia membanting dadanya sampai tulang rusuknya hancur, memaksa lebih banyak esensi darah ke pedang darah. Pedang darah di tangan Yang Yun mulai bersiul dengan penuh semangat, seolah-olah itu adalah iblis yang segelnya terbuka setelah 100.000 tahun. Yang Yun benar-benar sudah gila, tanpa mempedulikan konsekuensinya, seteguk esensi darah ini menghabiskan 800 sampai 900 tahun hidupnya. Pada titik ini, Yang Yun bahkan tidak punya waktu 1000 tahun lagi. Meskipun api kehidupannya sangat menyala, hal itu harus dibayar dengan membakar esensi darahnya. Setelah esensi darahnya habis terbakar, dia akan memasuki masa senja hidupnya, semua potensinya dikonsumsi sepenuhnya. Bibir dan gigi Yang Yun berlumuran darah dan rambutnya terbelah. Dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari jurang darah. Dia terkekeh sedih, tawanya seperti tangisan bansi yang melengking dan jelek. Lin Ming, kamu memiliki kehidupan seorang kaisar, jadi bagaimana kamu tahu rasa sakitku? Hatiku lebih tinggi dari langit namun hidupku lebih berharga daripada selembar kertas. Aku terlahir sebagai bajingan, ibuku tak lebih dari manusia biasa. Dia meninggal secara tragis di harem dan mayatnya dikuburkan di bawah bukit acak. Semasa kecilku, hidupku tidak berharga dibandingkan seekor anjing. Saya tidak punya bakat, tidak punya sumber daya, dan bahkan melalui harem yang penuh dengan perselisihan antar faksi dan penipuan, saya masih bisa bertahan. Ketika saya berumur 12 tahun, saya menemukan satu-satunya kesempatan keberuntungan dalam hidup saya, dan itu adalah iblis kuno. Namun, dia hanya memanfaatkanku. Dia melatihku, membangunku agar aku bisa menjadi bidak catur baginya. Dia bahkan menanamkan mantra di dalam tubuhku. Jika aku tidak bisa menemukan wadah yang cocok untuk dia miliki, maka tubuhku yang akan disita. Aku menanggung penghinaan dan rasa sakit, menanggung semuanya dalam hatiku. Untuk berlatih seni iblis aku menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Saya mengkonsumsi esensi darah dan hidup saya untuk maju. Untuk melewati ujian nafsu, aku membunuh wanita yang paling kucintai di dunia. Untuk melepaskan diri dari iblis hati, aku memotong semua emosiku. Saya telah membayar harga yang sangat mahal dan menanggung begitu banyak penderitaan, semua demi mengambil kembali dari surga apa yang telah hilang dari saya. Saya harus menjadi yang terbaik. Saya harus menjadi yang terhebat. Saya harus menjadi raja di atas segala raja. Kalau tidak, aku tidak mau. Kamu bilang aku membuat kesalahan terbesar dalam hidup dengan menelan iblis kuno itu, tapi jika aku tidak melakukan itu, akulah yang akan mati. Akulah yang akan mati, tahukah kamu? Jika aku tidak menelan iblis kuno, aku tidak akan bisa mendapatkan ingatannya. Jika saya tidak mendapatkan ingatannya,
lalu modal apa yang saya miliki untuk naik ke alam ilahi dan menjadi raja segalanya? Ah, aku benci semuanya. Saya benci kalau surga tidak adil. Aku benci takdir yang mengolok-olokku. Kenapa? Aku telah berkorban begitu banyak namun aku masih kalah denganmu. Mengapa? Aku harus membunuhmu. Aku harus mengambil rahasiamu. Itulah satu-satunya kesempatan yang tersisa bagi saya, karena tidak ada jalan lain yang tersisa untuk saya tempuh. Seni pemurnian darah hebat 3.000 pedang genosida. Yang Yun sudah gila. Dalam sekejap mata dia menikam pedangnya 3.000 kali. Esensi darah terbakar. Tubuh Yang Yun tidak dapat lagi menahan energi yang sangat besar. Lukanya tidak bisa dibendung lagi. Itu meletus, menyebabkan meridiannya patah saat tubuhnya mulai terbuka. Api hidupku, jangan menyerah. Mekarlah dengan kecemerlanganmu yang paling mempesona. Seluruh tubuh Yang Yun bermandikan darah. Dia menjadi diagram dao darah, mengambil 3.000 lampu pedang dan menembak ke arah Lin Ming. Lin Ming menggenggam Great Desolate Blood Halberd, membakar darah Phoenix kuno hingga batasnya, memutar kekuatan dewa sesat hingga ekstrim, dan sepenuhnya melepaskan kekuatan 8 gerbang tersembunyi batin. Di dunia ini, keadilan tidak ada sejak awal. Di alam ilahi ada orang-orang jenius yang dilahirkan dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Mereka memiliki tubuh dewa dan garis keturunan yang diwarisi dari orang tua mereka, dan mereka bahkan memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat raja dunia sebagai tuan mereka. Mereka memiliki metode kultivasi terbaik untuk dipraktikkan dan putri surga yang paling bangga untuk dikultivasikan ganda. Menurutmu bagaimana orang di dunia ini bisa membandingkannya? Kesempatan keberuntungan saya, kubus ajaib kristal ilahi, hanya memberi saya beberapa kenangan dan metode budidaya seni bela diri. Selain kekuatan ilahi yang transenden, semua metode budidaya lain yang saya peroleh darinya belum tentu lebih buruk daripada yang bisa disediakan oleh iblis kuno. Meskipun aku belum pernah mengalami rencana dan penipuan harem keluarga kerajaan, aku juga mengalami masa muda yang menyedihkan dan memilukan. Pengkhianatan terhadap orang yang kucintai, ketidakpedulian terhadap anggota klanku. Aku tidak punya sumber daya dan harus menanggung luka dalam, mempertaruhkan segalanya sesuai pilihanku. Setelah Anda lahir, Anda mendapat dukungan dari kerajaan ilahi 9 tungku. Aku tidak. Setelah Anda menunjukkan bakat Anda memiliki sumber daya tak terbatas yang dapat Anda gunakan. Saya harus berjuang untuk semua yang saya miliki sendiri. Anda adalah pengambil keputusan utama dari kekuatan terbesar di benua tumpahan langit, tapi saya hanya mampu mengambil langkah pertama saya di rumah bela diri Fana yang berada di bawah sekte kecil kelas 3. Jalan seni bela diri adalah menentang kehendak langit sejak awal. Anda menyalahkan langit karena tidak adil, maka Anda juga menyalahkan dunia karena tidak datar. Anda menyalahkan nasib Anda sendiri, dan yang terpikir oleh Anda hanyalah mencuri rahasia orang lain untuk diri Anda sendiri. Pikiran Anda didominasi oleh ambisi dan keserakahan Anda. Anda tidak segan-segan mengorbankan identitas Anda, bahkan menggunakan metode apapun yang jahat dan kejam yang dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Karena itu, kamu telah membuat dirimu sendiri kalah dan mati. Yang Yun, sebenarnya kamu sudah mati. Saat aku membunuhmu, yang kubunuh adalah monster yang terbentuk dari penyatuan Yang Yun dan iblis kuno yang asli. Kata-kata Lin Ming semuanya dikirim dalam 1/10 kedipan mata, langsung ditransmisikan ke pikiran Yang Yun dengan transmisi suara esensi sejati. Dia bahkan tidak menyembunyikan pengetahuan tentang kubus ajaib kristal ilahi di tubuhnya. Ini adalah pertarungan hidup atau mati, tentu saja tidak mungkin rahasianya terungkap. Darah Phoenix kuno, padatkan. Dengan teriakan Phoenix yang tajam, darah Phoenix kuno terbakar dan membentuk hantu Phoenix emas yang keluar dari punggung Lin Ming. Hantu Phoenix membubung ke udara, membentuk diagram dao api besar yang menyala-nyala. Diagram dao ini lebarnya 200 kaki dan berisi pola api memutar yang tak terhitung jumlahnya. Ini sebenarnya adalah jejak mistis dari batu kekacauan di kota Phoenix yang terkena waktu. Sumber Purple Lion Thunder, padatkan. Mengaum. Sumber Purple Lion Thunder meledak dari Heretical God Sprout, melolong lagi dan lagi. Suaranya seperti guntur tak berujung yang bergema di antara langit dan bumi. Sumber guntur singa ungu juga berubah menjadi diagram guntur dao. Diagram guntur dao ini lebarnya 300 kaki, lebih besar dari diagram dao api. Jejak guntur yang tak terhitung banyaknya melingkari permukaan diagram guntur dao seperti ular listrik kecil. Jejaknya mirip dengan yang ada pada 12 buah petir dao. Mereka mewakili aturan pengoperasian hukum guntur. Hantu Phoenix kuno mengembun menjadi api. Sumber guntur singa ungu terkondensasi menjadi guntur. Ini adalah teknik terkuat Lin Ming, sebuah serangan yang kehebatan dan kekuatannya melampaui penetrating rainbow. Diagram dao api petir. Tombak itu muncul seperti pertanda kiamat. Seluruh dunia ditutupi oleh 2 diagram dao merah dan ungu. Kedua diagram dao itu mengapit dunia seperti 2 pelat gerindra, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Ini adalah kekuatan yang mendekati sumber hukum dao besar. Itu bukanlah kekuatan yang bisa dipahami oleh para seniman bela diri dari benua tumpahan langit. 3.000 lampu pedang semuanya menembus diagram Thunder Fire Dao. Peng 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 peng. Serangkaian ledakan keras memenuhi udara saat banyak cahaya pedang hancur. Kedua diagram dao besar itu bergetar hebat. Jejak guntur dan api yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh cahaya pedang, berubah menjadi energi yang kuat dan buas yang menerobos kehampaan. Untuk menampilkan diagram guntur dan api dao, konsumsi Lin Ming juga mengerikan. Budidayanya hanya pada tahap kelima penghancuran kehidupan.
Bahkan dengan 8 gerbang tersembunyi dalam tubuh roh yang lengkap, dan cadangan energi yang sangat dalam untuk mendukungnya, dia masih hampir mencapai batasnya. Mati, Lin Ming melambaikan tombak darahnya. Diagram dao besar mulai berkumpul, menekan Yang Yun ke dalam. Lebih dari separuh lampu pedang Yang Yun telah hancur. Dengan teriakan pelan, darah muncrat dari seluruh tubuhnya lagi. Di belakangnya, diagram dao darah muncul kembali dan mulai berputar perlahan. Dalam sekejap mata, Yang Yun menghunus pedangnya 3.000 kali lagi. 3.000 serangan pedang diikuti oleh 3.000 serangan pedang lainnya, tubuh fana Yang Yun sudah mulai runtuh. Pembuluh darahnya terkoyak dan dia muntah seteguk darah. Dasar bodoh dan keras kepala. Otot Lin Ming menonjol dan pembuluh darah menonjol di sekujur tubuhnya seperti cacing biru. Dia menggigit ujung lidahnya, mengeluarkan lapisan sari darah. The Great Desolate Blood Halberd menebas ke bawah. Di udara, diagram guntur dan api dao akhirnya bergabung bersama dan meledak dengan hebat. Saat itu juga, semua warna lenyap dari dunia. Energi yang mengamuk menelan bagian langit ini, memisahkan diri dari dunia. Rasanya seperti bulan runtuh dan bintang-bintang tenggelam. Energi mengerikan ini sepenuhnya jatuh ke tangan Yang Yun. Pedang darah itu hancur. Tubuh Yang Yun yang rusak tersedot ke dalam badai yang brutal dan ganas. Esensi sejati pelindungnya terkoyak seperti kertas, meridiannya hancur, dan tubuhnya hancur total. Babak 945, abu menjadi abu. Cahaya menghilang dan keheningan menyelimuti dunia. Wajah Lin Ming pucat dan setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Serangan terakhir itu telah menghabiskan hampir seluruh kekuatannya dan bahkan menghabiskan sedikit esensi hidupnya. Esensi kehidupan ini dapat dipulihkan nanti tetapi membutuhkan banyak materi surgawi. Dengan tingkat kekuatan Lin Ming saat ini, secara bersamaan menggunakan sumber guntur singa ungu dan darah Phoenix kuno untuk mengaktifkan diagram guntur ganda dan api dao, kemudian menggabungkannya bersama-sama terlalu membebani tubuhnya. Bagaimanapun, dia masih berada di tahap kelima penghancuran kehidupan. Daerah sekitarnya dalam jarak 1000 mil benar-benar rata dengan tanah. Di bawah kaki Lin Ming, ada jurang besar sedalam puluhan mil. Ini diukir ke dalam tanah oleh serangan terakhir Lin Ming. Lebih dari 50 pusat kekuatan laut ilahi telah mundur 100 mil jauhnya. Saat mereka menyaksikan pertempuran mengerikan yang mengoyak bumi antara keduanya berakhir, mereka tidak bisa berkata-kata. Selama 100.000 tahun terakhir, muncul beberapa orang yang memenuhi syarat untuk menjadi yang tertinggi di bawah langit. Setelah Yang Yun mengembangkan seni pemurnian darah hebat, kekuatannya dapat dipertimbangkan di antara orang-orang itu. Namun meski begitu, dia masih dibunuh oleh Lin Ming. Yang paling menakutkan adalah Lin Ming baru berada di tahap kelima penghancuran kehidupan. Sejak zaman kuno, yang tertinggi di bawah langit selalu memiliki setidaknya budidaya laut ilahi tengah. Perbedaan antara tahap kelima penghancuran kehidupan dan alam laut ilahi tengah terlalu besar. Jika itu adalah seniman bela diri penghancur kehidupan tahap kelima biasa, mereka mungkin bahkan tidak akan mampu menentukan peringkat dalam keputusan takdir. Adapun Master Laut Ilahi Tengah, mereka bisa memusnahkan 100 seniman bela diri penghancur kehidupan tahap kelima dengan lambaian tangan. Fondasi Lin Ming sudah tidak terbayangkan, tidak mungkin untuk dibayangkan. Jika ini terus berlanjut maka kemungkinan besar dia akan mampu menembus tahap ke-9 penghancuran kehidupan yang legendaris. Kekuatannya kemudian akan mencapai ketinggian melampaui impian terliar siapapun. Tanpa ragu, Lin Ming ditakdirkan untuk naik ke alam ilahi. Namun legenda dan cerita yang akan dia tinggalkan di benua tumbuhan langit tidak akan ada bandingannya, entah itu sekarang, di masa lalu, atau di masa depan. Yang Yun belum mati. Lin Ming memusatkan pandangannya, mengintip jauh ke dalam jurang. Yang Yun tidak lebih dari beberapa potong daging dan darah, tapi kepalanya masih tetap utuh. Api kehidupannya melemah hingga padam dan auranya tipis seperti sarang laba-laba. Lin Ming pindah, mendarat di depan Yang Yun. Lin Ming. Yang Yun mengeluarkan darah dari mana-mana. Giginya hancur dan lidahnya digigit hingga bersih. Dia berhasil menggunakan sedikit energi untuk mensimulasikan suaranya, tetapi suaranya masih kabur. Perasaan bahwa semua ambisimu hancur, apakah kamu merasa sulit untuk berdamai? Lin Ming dengan acuh tak acuh bertanya. Saat dia melihat Yang Yun, tidak ada emosi apapun di matanya. Yang Yun telah menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya tidak peduli betapa jahatnya mereka. Sekarang nasibnya berakhir seperti ini, dia pantas mendapatkan apapun yang kurang dari itu. Hehe, Yang Yun menyeringai jahat, matanya dipenuhi kebencian dan racun. Anda berdiri di depan saya sebagai pemenang, tetapi suatu hari, orang lain akan berdiri di depan Anda dengan cara yang sama. Kamu akan bernasib sama denganku, hahaha. Dia membenci Lin Ming. Dia membenci Lin Ming sampai ke lubuk jiwanya. Dikatakan bahwa ketika orang meninggal, kata-kata perpisahan terakhirnya adalah dengan damai. Tapi ketika Yang Yun meninggal, yang dia lakukan hanyalah mengutuk dengan gila. Yang Yun yang asli, entah dia berbohong atau hanya pandai menyembunyikan pikiran sebenarnya, penampilan luarnya selalu seperti pria tampan. Tidak ada bandingannya dengan anjing gila yang sekarat di depannya. Hanya bisa dikatakan bahwa Yang Yun menjadi gila setelah kehilangan dirinya sendiri. Karakter aslinya telah hilang sama sekali. Lin Ming menghela nafas dengan muram. Ini adalah takdir menggabungkan jiwamu dengan orang lain secara sembarangan. Kalau dipikir-pikir, dia juga sangat beruntung. Benda suci, kubus ajaib,
mampu menghapus tanda jiwa dengan bersih dan memungkinkan dia hanya menyerap ingatannya, sehingga dia tidak pernah terpengaruh oleh pikiran orang lain. Kubus ajaib ini telah menyebabkan pergulatan antara tokoh-tokoh besar yang tak terhitung jumlahnya di alam ilahi. Rahasia dan kegunaan apa yang sebenarnya dimilikinya? Terbuat dari apa dan bagaimana cara pembuatannya? Magic Cube memiliki asal-muasal misterius yang tidak mungkin ditebak. Faktanya, sampai saat ini, Lin Ming terlalu sering bergantung pada Magic Cube. Dia menyerap ingatan beberapa orang lain, tetapi orang-orang ini semuanya adalah karakter yang berada pada level yang sama dengan Kaisar Iblis. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan para Holy Lord atau Raja Dunia dari alam ilahi, apalagi seorang Empyrean. Magic Cube tentunya memiliki fungsi lain. Hanya saja batasannya terlalu rendah untuk memahami atau memanfaatkannya. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan panas yang membakar berasal dari dadanya. Perasaan ini datang dari Magic Cube. Sejak Magic Cube menyatu ke dalam tubuh Lin Ming, dia tidak pernah menemukannya lagi. Seolah-olah itu telah lenyap, dia tidak dapat melakukan kontak dengannya atau mengaktifkannya. Bahkan ketika dia melewati penghancuran kehidupan dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah, dia masih tidak dapat mendeteksi satu pun jejak kubus ajaib. Ke Magic Cube, Lin Ming hanya bisa secara pasif menerima keinginannya. Tapi saat ini, dia bisa merasakan sedikit pun keinginan dari Magic Cube. Lin Ming hanya merasakan jejak keinginan ini ketika dia memberi makan Magic Cube beberapa esensi darah. Kubus ajaib ingin menelan esensi darah Yang Yun. Pikiran Lin Ming bergerak. Yang Yun hanyalah pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Sebelum ini, Lin Ming sudah memberi makan Magic Cube esensi darah dari penatua tertinggi laut ilahi. Esensi darah Im Lama membentuk stepa pembantaian darah. Dia berpikir bahwa peringkat esensi darah selanjutnya yang diinginkan oleh kubus ajaib adalah dari Master Transformasi Ilahi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Magic Cube akan benar-benar tertarik pada esensi darah Yang Yun. JJJJ, Lin Ming, aku tahu kamu ingin naik ke puncak seni bela diri, tapi ada banyak seniman bela diri sepertimu, siapa di antara mereka yang tidak ingin mencapai puncak? Berapa banyak dari mereka yang akhirnya gagal sebelum sampai di sana? Jalan seni bela diri diaspal dengan kehidupan orang lain. Cepat atau lambat, kamu akan sama sepertiku, sama sepertiku. Yang Yun dengan marah berteriak, mengutuk dengan nafas terakhirnya. Lin Ming meliriknya dengan kasihan. Dia diam-diam mengirimkan lapisan energi yang menutupi tubuh Yang Yun yang hancur. Anda, apa yang sedang kamu lakukan? Yang Yan terkejut. Dia tiba-tiba menemukan kekuatan menarik yang kuat bekerja padanya. Kekuatan vitalitas darahnya dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Itu berkumpul menuju Lin Ming. Kamu ingin menelanku. Wajah Yang Yun berubah secara mengerikan. Dia terlalu familiar dengan perasaan ini. Dia mengembangkan seni pemurnian darah hebat selama beberapa tahun dan telah menyedot kehidupan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan tubuh dewa serta garis keturunan pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang bervariasi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Ming? Esensi darah dengan cepat meninggalkan tubuh Yang Yun. Dia sangat marah hingga matanya keluar dari kepalanya, kebencian yang mengerikan dan menggemparkan di dalamnya. Namun, ketika kekuatan hidupnya meninggalkan tubuhnya, setiap pikiran dan gerakannya melambat. Masa kabut darah membentuk hantu di udara. Ada naga banjir, ikan aneh, harimau putih, ular besar, segala jenis Saint Beast, semuanya ditelan oleh Lin Ming. Lebih tepatnya, semuanya ditelan oleh Magic Cube. Pusaran merah samar muncul di permukaan Magic Cube. Semua hantu darah ini tercincang oleh pusaran ini. Akhirnya, hantu merah dari seekor Hydra juga ditelan oleh Magic Cube. Pada titik ini, semua esensi darah Yang Yun telah terserap seluruhnya. Wajah Yang Yun sudah pucat dan dipenuhi kekalahan, nafas terakhirnya sudah dekat. Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas betapa uletnya kehidupan Yang Yun. Biasanya, jika pembangkit tenaga listrik laut ilahi dipenggal kepalanya, mereka akan hidup kurang dari 10 napas. Tapi Yang Yun berjuang terus-menerus, masih menahan nafasnya. Ini jelas karena seni Great Blood Refining. Yang Yun telah menyempurnakan garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya ke dalam dirinya yang dipenuhi dengan vitalitas yang bersemangat dan keras kepala, termasuk bahkan garis keturunan Hydra yang kuat. Sepertinya White Demon pun ditelan oleh Yang Yun. Lin Ming mengenali hantu Hydra, dia merasakan aura White Demon datang darinya. Di dalam alam ilahi, garis keturunan Hydra juga merupakan klan yang sangat kuat dengan banyak klan yang tersebar di seluruh penjuru. Lin Ming, akan ada suatu hari, ketika kamu. Yang Yun mengirimkan kutukan terakhirnya, tetapi saat dia berbicara, kepalanya tiba-tiba terbelah. Retakan muncul dari keningnya, menjalar hingga ke rahang bawahnya seperti pisau yang menembus semangka. Kepalanya meledak. Suara Yang Yun terhenti. Dia telah mati total. Namun, pada saat kepala Yang Yun terbelah, segumpal kecil sisa melesat keluar, kekuatan jiwanya sangat lemah. Ia meronta-ronta dan memutar dengan keras. Jiwa ini memancarkan aura iblis kuno. Ini adalah gumpalan sisa jiwa iblis kuno yang belum menyatu dengan Yang Yun, malah memilih untuk menekannya di dalam lautan spiritualnya. Sekarang lautan spiritual Yang Yun telah pecah, gumpalan jiwa kecil ini tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Magic Cube tampaknya tidak tertarik untuk menelan gumpalan jiwa ini, malah tetap diam. Di kuil keajaiban, alasan kubus ajaib menelan jiwa iblis kuno adalah karena ia mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirinya ke kubus ajaib ketika mencoba merebut tubuh Lin Ming. Yang Yun sudah mati dan kamu masih memiliki sisa jiwa.
Kamu sungguh gigih. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin saat ia menjepit gumpalan jiwa di tinjunya. Pekikan-pekikan, gumpalan jiwa itu mengeluarkan jeritan kecil saat terjepit di antara jari-jari Lin Ming, seolah-olah itu adalah tikus besar yang tersangkut di lehernya. Sebuah pemikiran memasuki pikiran Lin Ming. Ini adalah suara iblis kuno. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Saya tahu banyak rahasia tentang lautan keajaiban dan jurang setan abadi. Saya juga tahu di mana banyak pembangkit tenaga listrik meninggalkan harta mereka. Kamu masih belum benar-benar memasuki lautan keajaiban, aku bisa membawamu ke sana untuk mencari harta karun. Iblis kuno berjuang mati-matian. Namun, Lin Ming hanya mencibir. Dia memutar jari-jarinya, dan dengan suara retakan yang ringan, iblis kuno benar-benar dimusnahkan. Pada titik ini, Yang Yun, White Demon, dan iblis kuno semuanya mati. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, menelusuri dadanya. Magic Cube tetap diam. Meskipun kali ini telah menyerap esensi darah, itu tidak membuka ruang Magic Cube. Hal ini membuat Lin Ming merasakan sedikit penyesalan. Tampaknya untuk membuka Magic Cube lagi, dia membutuhkan esensi darah dari pembangkit tenaga listrik ranah transformasi ilahi. Lin Ming berhipotesis bahwa bukan Magic Cube yang menyerap esensi darah, melainkan jiwa kuat yang tertidur lelap di dalam Magic Cube. Yaitu, orang suci yang menggunakan kubus ajaib untuk melahap jiwa 10.000 tetua tertinggi alam ilahi. Masing-masing dari tetua tertinggi alam ilahi itu adalah tokoh dikdaya super. Jika Kaisar Iblis termasuk di antara mereka, dia hanya akan menjadi orang yang sangat biasa. Tapi semuanya musnah hanya dengan satu gerakan dari wanita itu. Wanita itu kemungkinan besar membutuhkan esensi darah untuk memperbaiki jiwanya sendiri. Sebelumnya, setiap kali dia membuka Magic Cube setelah menyerap esensi darah hanya untuk memberitahu dia bahwa dia membutuhkan esensi darah dari pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat untuk pulih. Dan sekarang, Magic Cube menyedot esensi darah Yang Yun atas kemauannya sendiri. Itu menjelaskan sebuah pertanyaan, dan esensi darah Yang Yun akhirnya berada pada tingkat yang cukup tinggi untuk digunakan wanita itu. Ini juga karena Yang Yun mengembangkan seni pemurnian darah hebat, dan vitalitas darah di dalam tubuhnya terlalu bersemangat dan kuat. Pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang normal tidak akan memiliki kualifikasi agar esensi darah mereka digunakan oleh wanita itu, karena batas laut ilahi itu terlalu rendah untuknya. Bab 946, yang tertinggi di bawah langit. Dengan fluktuasi Magic Cube, Lin Ming menyadari sesuatu. Itu adalah hari kebangkitan Magic Cube yang semakin dekat. Jika jiwa wanita di dalam kubus ajaib bisa terbangun, maka mungkin dia bisa mempelajari rahasia kubus ajaib dan mencari tahu apa sebenarnya itu. Saya tidak tahu apakah wanita itu akan menjadi musuh atau teman. Untuk seseorang di levelnya, bahkan sedikit pun jiwanya akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Saya harus memperkuat diri saya sesegera mungkin, kekuatan adalah kebenaran paling mendasar dari semuanya. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia mendongak dan melihat 50 pembangkit tenaga listrik laut ilahi terbang ke arahnya. Saat ini ada sekitar 90 pusat kekuatan laut ilahi yang tersisa di seluruh benua tumpahan langit, 50 orang ini merupakan mayoritas dari mereka. Di masa damai, jika 50 orang ini berkumpul, itu akan menjadi pemandangan yang menakjubkan. Itu setara dengan kekuatan terbesar dari benua tumpahan langit yang berkumpul, pengaruh macam apa yang tidak bisa mereka ratakan dan ratakan. Jika mereka menyerang kerajaan 9 tungku ilahi, bahkan yang Laos pun akan sangat ketakutan, dan mundur ke dalam istana 9 tungku ilahi dengan hanya barisan besar yang bisa melawan mereka. Tapi sekarang, 50 orang ini bahkan tidak berani mengambil napas dalam-dalam di depan Lin Ming. Mereka merasakan tekanan yang sangat besar hanya dengan berada di hadapannya. Lin Ming terlalu kuat. Sekarang setelah dia membunuh Yang Yun, dia secara resmi mendapatkan gelar tertinggi di bawah langit. Dia adalah seseorang dengan status setara dengan Kaisar Iblis 70,000 sampai 80,000 tahun yang lalu. Ini adalah dominasi mutlak. Terlebih lagi, dia baru berada di tahap kelima penghancuran kehidupan. Menerobos 2 tahap penghancuran kehidupan dalam 3-4 tahun akan semudah menyantap makanan untuknya. Dia kemudian akan mampu membantai sebagian besar penguasa laut ilahi hanya dengan satu pikiran. Dari 90 pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang tersisa di benua tumbuhan langit, hampir setengah dari mereka mengandalkan peluang keberuntungan untuk menerobos ke laut ilahi. Itu lebih dari 40 orang. Dari 50 orang yang tersisa, meskipun sebagian besar dari mereka masuk ke laut ilahi dengan kekuatan dan kemauan mereka sendiri, mereka tidak memiliki tubuh dewa atau garis keturunan yang bervariasi dan mereka bahkan tidak berada pada tahap ke-7 penghancuran kehidupan, melainkan yang paling biasa dan umum. Tahap ke-6 penghancuran kehidupan. Meskipun mereka lebih kuat daripada mereka yang mengandalkan peluang keberuntungan untuk menerobos ke laut ilahi, akan sangat sulit bagi mereka untuk melangkah ke alam tengah laut ilahi. Mempertimbangkan semua faktor, ada 20 orang di benua tumbuhan langit yang berhasil menerobos ke tengah laut ilahi, dan hanya 1 orang yang berada di alam laut ilahi. Itu adalah keberuntungan Patua. Semua master laut ilahi lainnya dibunuh oleh Yang Yun. Pembangkit tenaga listrik laut ilahi di benua tumpahan langit, dalam hal budidaya, kekuatan, dan fondasi, hanya dapat dianggap sebagai kelompok seniman bela diri yang tidak berguna di depan Lin Ming. Sage Lin. Banyak pusat kekuatan laut ilahi memberi hormat pada Lin Ming. Adapun memanggilnya adik Lin, tidak ada yang berani memanggilnya dengan nama itu lagi. Ini adalah kehormatan dan status yang diberikan melalui penekanan kekuatan secara mutlak.
Jika Lin Ming saat ini ingin membentuk sekte sendiri, dia bahkan bisa meluangkan waktu untuk mencaplok kerajaan ilahi 9 tungku dan membangun sekte kelas 6. Yang Yun, apakah dia benar-benar mati? Peri Snow Gale melihat mayat Yang Yun tergeletak di tanah. Tubuhnya berlumuran darah dan seluruh esensi darahnya tersedot keluar. Dia menganggap ini luar biasa. Iblis kejam di masanya yang berhasil memperbudak hampir semua pusat kekuatan laut ilahi di benua tumpahan langit selama 4 tahun, Yang Yun yang jahat dan kuat akhirnya mati. Bukan hanya Peri Snow Gale, tapi semua orang menghela nafas lega. Beberapa dari mereka dulunya memiliki tanda penelusuran yang ditanam di dalamnya, dan pembangkit tenaga listrik laut ilahi dengan garis keturunan yang bervariasi merasakan perasaan lega yang lebih besar. Wanita bernama Yuer sangat membungkuk pada Lin Ming. Sagelin, membunuh Yang Yun adalah rahmat yang menyelamatkan nyawaku. Saya akan mengukir keanggunan itu dalam pikiran saya. Diikuti oleh Yuer, seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap membungkuk kepada Lin Ming. Saudara laki-laki saya, Luo Mo, meninggal di bawah tangan Yang Yun. Saya berterima kasih kepada Sagelin karena telah membunuh Yang Yun dan menyelesaikan kebencian dan hutang darah ini untuk saya. Dengan meninggalnya Yang Yun, semua orang bergembira dan gembira, akhirnya bisa tenang pikiran. Sagelin, jika Anda memiliki permintaan untuk kami, silakan bicara. Aku akan menunggu sampai nafas terakhirku untuk mereka, kata seorang seniman bela diri. Lin Ming dengan tenang menjawab, Yang Yun adalah musuhku dan kami ditakdirkan untuk menjalani pertarungan hidup dan mati. Meski secara kebetulan itu membantumu, itu bukanlah kebaikan yang besar atau semacamnya. Apakah ada sesuatu yang ingin saya lakukan? Memang ada sesuatu. Sagelin, jujurlah. Saya akan mengarungi air dan api untuk mencapainya. Para seniman bela diri menegakkan diri. Begitu banyak pusat kekuatan laut ilahi yang berkumpul di sini hari ini, dan masing-masing dari mereka adalah penguasa benua tumpahan langit yang menguasai pengaruh-pengaruh kuat. Apa yang tidak bisa mereka lakukan? Lin Ming tersenyum. Ini tidak terlalu serius. Semuanya, pada dasarnya kalian semua adalah bagian dari kerajaan ilahi 9 tungku, kerajaan ilahi peleburan Sublime, kerajaan ilahi bintang 7, atau salah satu dari pengaruh bawahan mereka, kan? Ya, ada juga beberapa seniman bela diri yang berkeliaran bebas dan tidak memiliki sekte, sekitar 7-8 di antaranya ada di sini. Adapun kerajaan ilahi Asura, mereka memiliki dendam dengan Sagelin sehingga mereka sepenuhnya mendukung Yang Yun. Kami tidak menemukan satupun dari mereka yang dapat dipercaya sehingga kami tidak menghubungi mereka. Kaisar ilahi bintang 7 Li Yuxiao dengan cepat berkata. Lin Ming mengangguk. Kalau begitu, aku punya 2 permintaan. Pertama, saya berharap di masa depan, hanya akan ada 3 kerajaan ilahi di sekitar lautan keajaiban. Mulai saat ini dan seterusnya, kerajaan ilahi Asura tidak akan ada lagi. Permintaan Lin Ming sangat mengagumkan. Hanya dengan beberapa kata, dia langsung menghukum kerajaan ilahi untuk dilenyapkan. Dia memang punya kualifikasi untuk mengatakan ini. Li Yuxiao menarik napas dalam-dalam saat mendengar kata-kata Lin Ming, tapi dia tidak terkejut. Kerajaan ilahi Asura sudah tidak cocok dengan Lin Ming seperti halnya api dengan air. Jika Lin Ming berencana untuk naik ke alam ilahi di masa depan, dia pasti akan meninggalkan keluarga dan warisannya di benua tumpahan langit. Jika ada pengaruh musuh yang dengan rakus mengamati mereka, bagaimana mungkin dia bisa merasa damai? Keempat kerajaan ilahi telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Sekarang, karena hanya beberapa kata dari Lin Ming, akan ada 1 kata yang berkurang. Hanya ada 3 pilar besar yang tersisa. Bagaimana? Alis Lin Ming terangkat. Tidak masalah. Li Yuxiao tidak hanya setuju, tetapi tokoh penting lainnya dari 3 kerajaan ilahi juga setuju. Sebenarnya, alasan keempat kerajaan ilahi bisa hidup berdampingan satu sama lain dalam keadaan stabil selama lebih dari 10.000 tahun adalah karena mereka saling menekan satu sama lain. Harga yang harus dibayar untuk berperang terlalu besar. Sedangkan untuk menggabungkan kekuatan dengan kerajaan ilahi lain untuk menaklukkan kerajaan ilahi lain, jika mereka bisa melakukannya maka orang lain juga bisa. Kepentingan dan akal-akalan antara 4 kerajaan ilahi terlalu rumit dan rumit, ingin memulai perang tidaklah mudah sama sekali. Tapi sekarang, karena Lin Ming, semua ini tidak menjadi masalah. Lin Ming berkata, basmi kerajaan ilahi Asura. Wilayah, sumber daya, dan manfaat semuanya akan dibagi oleh ketiga kerajaan ilahi Anda. Saya tidak akan campur tangan dan saya tidak menginginkan semua itu. Saya hanya punya 1 permintaan. Saat Anda melakukan ini, jangan membunuh secara sembarangan. Cobalah untuk menggunakan cara damai untuk menyelesaikan konflik jika memungkinkan. Adapun warisan dan keturunan kerajaan ilahi Asura, jangan dibantai semuanya. Anda dapat menyerapnya ke dalam 3 kerajaan ilahi Anda dan membiarkannya terus ada. Para pemimpin dari 3 kerajaan ilahi sangat senang mendengar Lin Ming mengatakan ini. Ini sama dengan memberi mereka kue raksasa. Dengan pencegahan Lin Ming dan 3 kerajaan ilahi yang bergabung, kerajaan ilahi Asura ditakdirkan untuk hancur. Kemungkinan besar tidak akan banyak orang yang menolak hal ini. Dalam perang ini, mereka bisa memperoleh hasil panen terbesar dengan imbalan kerugian terkecil. Adapun kerajaan ilahi Asura, mereka telah ada selama lebih dari 10.000 tahun dan sumber daya yang mereka kumpulkan sangat melimpah di luar imajinasi. Jika ketiga kerajaan ilahi dapat membagi harta rampasan secara merata, maka banyak klan keluarga Tanah Suci dan bahkan banyak sekte kelas 5 akan dapat menikmati secangkir sup ini. Di mana orang dapat menemukan hal yang luar biasa ini? Lin Ming melanjutkan,
ada juga masalah lain. Kerajaan ilahi Asura memiliki pengaruh bawahan yang disebut Gurun Besar Barat Laut. Ada seseorang di antara mereka bernama Wang Yichan. Saya tidak ingin dia terus hidup di dunia ini. Alasan identitas asli Lin Ming terungkap adalah karena Wang Yichan telah memberitahu Yang Yun. Hal ini menyebabkan keluarga Lin menderita bencana besar. Lin Ming telah menaruh dendam dengan Wang Yichan selama pesta pernikahannya yang besar, menciptakan ular beludak. Setelah Lin Ming naik ke alam ilahi, dia tidak ingin ular berbisa membidik keluarganya. Jika orang ini meninggal, dia akan merasa lebih nyaman. Ini masalah kecil. Tolong izinkan saya untuk menanganinya. Li Yuxiao mengajukan diri. Wang Yichan hanyalah seorang seniman bela diri penghancur kehidupan, membunuhnya tidak berbeda dengan membunuh seekor ayam. Sedangkan untuk Gurun Besar Barat Laut, mereka pasti tidak akan berani melindungi Wang Yichan. Itu sama saja dengan mencari kematian. Sejak usia 15 tahun ketika Lin Ming pertama kali secara resmi melangkah ke dunia seni bela diri, 11 tahun telah berlalu, 11 tahun yang lalu, dia hanyalah karakter kecil dan tidak penting yang tidak perlu diingat, tapi sekarang, hanya dengan beberapa kata, dia mampu mengubah status quo benua tumpahan langit. Dalam 3 tahun ke depan kerajaan ilahi Asura akan dipecah dan dianeksasi, lenyap sepenuhnya dari dunia. Adapun Situ Haotian, penguasa yang sombong di zamannya itu akan terpaksa menemui jalan buntu dan mati di jalan penyesalan. Di benua ini, kerajaan ilahi Asura tidak akan ada lagi dan namanya akan memudar menjadi tidak dikenal. Tentu saja, itu adalah cerita untuk lain waktu. Lin Ming melintasi beberapa puluh juta mil untuk tiba di Giant Leviathan di Laut Selatan. Dalam dimensi kecil dari Giant Leviathan, Mu Qianyu, Qin Xingxuan, Demon Xin, Lin Fu, dan Lin Mu berkumpul bersama. Bahkan Lan Yunyu pun muncul. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya melihat Lin Fu dan Lin Mu lagi. Dia dipenuhi rasa bersalah dan malu saat melihat mereka dan membungkuk dalam-dalam kepada mereka. Lin Fu dan Lin Mu bisa dikatakan telah membantu membesarkan Lan Yunyu sejak kecil. Ketika mereka melihatnya lagi, mereka dipenuhi emosi. Lin Ming berdiri di samping, tidak mengatakan apapun. Mu Qianyu berjalan ke sisi Lin Ming dan bertanya dengan suara lembut, kapan kamu berencana untuk pergi? Hati Lin Ming bergetar. Dia tahu apa yang disebut kepergian, ini sebenarnya adalah naik ke alam ilahi. Ketika dia pergi, tidak diketahui kapan mereka akan bertemu lagi. Terhadap Mu Qianyu, Lin Ming merasa sangat bersalah. Setelah pernikahan besar mereka hanya menikmati kelembutan dan cinta selama beberapa bulan sebelum dia pergi ke 4 kerajaan ilahi. Selama petualangan itu, dia pergi selama beberapa tahun. Dan sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia harus segera naik ke alam ilahi. Aku belum memikirkannya. Lin Ming tidak tahu harus berkata apa. Mu Qianyu dengan lembut tersenyum. Anda tidak perlu merasa bersalah tentang apapun. Sebenarnya, sejak aku memberikan hatiku padamu, aku tahu bahwa aku mungkin tidak bisa terus berjalan di jalan yang sama sepertimu. Aku hanya tidak menyangka hari itu akan datang secepat ini. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, itu adalah pilihan yang saya buat sepenuhnya atas kemauan dan keinginan saya sendiri. Anda tahu, jika Anda tidak ada, saya mungkin sudah binasa dalam Perang Laut Selatan. Saya juga seseorang yang menekuni seni bela diri. Kita semua, para kultivator bela diri, menjadikan seni bela diri sebagai fokus utama kita, sedangkan hal-hal seperti perasaan dan sentimen hanya sekedar detail belaka. Saat Anda pergi ke alam ilahi, lakukanlah dengan percaya diri. Saya akan tinggal di alam bawah dan menangani semuanya di sini. Mu Qianyu berbisik ke telinga Lin Ming. Bagi seorang seniman bela diri sejati, kecuali mereka adalah seorang seniman bela diri yang berspesialisasi dalam emosi, mereka akan mengembangkan seni bela diri dengan sepenuh hati tanpa ada waktu untuk hal-hal seperti perasaan atau sentimen. Mengolah seni bela diri adalah perjuangan melawan surga. Hanya ketika seorang seniman bela diri memutuskan bahwa tidak ada banyak harapan untuk kemajuan lebih lanjut barulah mereka menetap, mengambil seorang istri dan selir dan menikmati waktu mereka dengan liar. Jika tidak, kebanyakan dari mereka akan berkultivasi dengan tekun dan rajin, mengejar dao agung dengan sepenuh hati dan kemauan. Mengenai perasaan dan sentimen, mereka akan menjadi agak acuh tak acuh terhadapnya. Mu Qianyu juga seorang jenius seni bela diri. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan talenta tingkat Kaisar Puncak, dia mendapat dukungan sejumlah besar sumber daya yang dibawa oleh Lin Ming serta setetes garis keturunan Phoenix kuno yang menyatu ke dalam tubuhnya. Tidak akan terlalu sulit baginya untuk masuk ke Laut Ilahi di masa depan. Dia bukan tipe wanita yang akan menjalani hidupnya dengan hampa begitu suaminya pergi, dia juga memiliki jalur seni bela diri sendiri yang ingin dia lalui dan dia juga sangat mandiri. Jika dia belum pernah bertemu seseorang seperti Lin Ming, maka tidak menikah seumur hidupnya juga merupakan hal yang bisa diterima olehnya. Bab 947, Peristiwa Termegah Sejak Zaman Kuno. Beberapa bulan berikutnya, Lin Ming tinggal di Giant Leviathan bersama keluarga dan teman baiknya saat mereka melakukan perjalanan kembali ke benua tumpahan langit. Selama ini, Lin Ming tidak banyak berlatih. Sebaliknya, dia menghabiskan waktunya bersama Mu Qianyu, Qin Xingxuan, orang tuanya, dan yang lainnya, menikmati hari-hari bahagia bersama. Setelah bertemu satu sama lain setelah sekian lama berpisah, Lin Ming dan Mu Qianyu jatuh ke dalam keintiman seperti ikan ke dalam air. Keduanya tidak memiliki banyak pengalaman dalam hal ini.
Sebagai kultivator pencaksilat, secara alamiah mereka harus menekan hawa nafsu dan nafsu dalam hati. Namun kini, mereka akhirnya bisa memanjakan diri sepuasnya. Lin Ming, apa rencanamu dengan adik Xing Xuan? Apakah kamu berencana membawanya ke alam ilahi bersamamu? Setelah bercinta yang intens, Mu Qianyu berbaring di dada Lin Ming. Wajahnya memerah dan dia sedikit terengah-engah. Lin Ming membelai istrinya yang harum dan hangat sambil memikirkan jawabannya. Sejak klan keluarga Lin dirugikan oleh Yang Yun, serangkaian peristiwa telah membayangi hatinya. Untungnya mereka tidak terlalu mementingkan Lan Yunyu atau konsekuensinya akan jauh lebih serius. Jika dia membawa Qin Xing Xuan ke alam ilahi, itu akan menciptakan kelemahan baginya. Dia tidak tahu musuh kuat seperti apa yang akan dia buat di masa depan. Jika dia menghadapi musuh yang tidak bermoral, mereka kemungkinan besar akan merugikan Qin Xing Xuan. Emosi Lin Ming mengalir deras. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Qin Xing Xuan, jika dia dihina, diperkosa, atau dibunuh, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan. Jika dia meninggalkan Qin Xing Xuan di benua tumpahan langit, bahkan jika dia berhasil menyinggung pengaruh besar di alam ilahi, dia akan tetap aman di sini karena penghalang yang didirikan Empyrean Primordius di sekitar planet ini. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Kultivasi Xing Xuan terlalu lemah. Bahkan dengan bantuanku, tidak mudah baginya untuk mencapai laut ilahi di masa depan. Dan lolos ke level yang lebih tinggi akan semakin sulit. Selain itu, saluran antara benua tumbuhan langit dan alam ilahi telah ditutup. Jika saya mencoba mengangkatnya ke atas, mungkin ada beberapa masalah. Bahkan sekarang, saya tidak tahu bagaimana cara naik. Saya harus meminta bantuan Patua Nasib Baik atau Roh Kuil Agung Phoenix kuno. Aturan dunia awalnya hanya mengizinkan Master Laut Ilahi untuk naik ke alam ilahi. Lin Ming saat ini hanya berada pada tahap kelima penghancuran kehidupan. Bahkan jika kekuatannya sudah melampaui Master Laut Ilahi yang normal, dia masih tidak bisa melawan aturan ini. Jika dia ingin naik, dia mungkin harus membayar sejumlah harga, membawa seseorang bersamanya akan membuatnya semakin sulit. Mu Qianyu berkata, saya ingin semuanya menjadi sederhana. Namun, meninggalkan adik Xing Xuan di alam bawah tidak adil baginya. Lin Ming merasa sangat bersalah saat Mu Qianyu berbicara. Dia bisa memberikan kesempatan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya kepada Qin Xing Xuan dan Mu Qianyu, tapi dia akhirnya tidak akan bisa berjalan bersama mereka. Lin Ming mengeluarkan cincin spasial. Ada 80 juta batu esensi roh di sini, serta segala macam pil langka dan berharga, bahan surgawi, harta karun surgawi, dan segala macam hal lainnya. Ada juga takdir nasional kerajaan ilahi 9 tungku yang menstabilkan harta ilahi, tungku ilahi bela diri melingkar. Itu dapat digunakan untuk menstabilkan nasib Divine Phoenix Island. Dengan saya bertindak sebagai pencegah serta pusat kekuatan laut ilahi lainnya yang menerima bantuan saya, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk bergerak melawan Pulau Phoenix ilahi untuk beberapa waktu. Setelah Lin Ming membunuh Yang Yun, dia secara alami mendapatkan semua harta miliknya. Selain perbendaharaan Master Stepa dan Stepa pembantaian darah itu sendiri, kekayaan Lin Ming tidak terhitung. Mu Qianyu diam-diam menerima cincin spasial. Ini adalah jumlah kekayaan yang sangat besar, hampir setara dengan perbendaharaan nasional kerajaan ilahi. Terutama Coiling Martial Divine Furnace. Itu adalah harta karun yang digunakan untuk menstabilkan nasib nasional kerajaan ilahi 9 tungku, nilainya tidak terbayangkan. Tapi Mu Qianyu tidak senang. Dia tahu ini adalah warisan yang ditinggalkan Lin Ming padanya. Lalu bagaimana kamu akan membalas adik Xing Xuan? Mu Qianyu bertanya. Pernikahan besar yang bisa disaksikan seluruh dunia. Kami juga akan menggunakan waktu ini untuk memindahkan Divine Phoenix Island ke wilayah tengah benua tumpahan langit. Dengan kekuatan dan pengaruhku, kita akan berdiri tegak di sana dan menjadi tanah suci mulai saat ini. 3 bulan kemudian, Giant Leviathan kembali ke benua tumpahan langit. Lin Ming dan semua orang melewati susunan transmisi untuk segera kembali ke wilayah pusat. Sebelum Yang Yun meninggal, dia setidaknya telah melakukan satu perbuatan baik terakhir, yaitu dia telah membangun jaringan rangkaian transmisi yang hampir sempurna. Hal ini membuat perjalanan melalui benua tumpahan langit jauh lebih nyaman. Segera setelah itu, sebuah masalah penting menyebar ke seluruh benua tumpahan langit. Ini adalah berita pernikahan akbar Lin Ming. Tokoh dikdaya laut ilahi dari setiap sekte besar menerima undangan. Yang tertinggi di bawah langit, Lin Ming, sebenarnya berencana mengadakan upacara pernikahan kultivasi ganda dengan seorang wanita tak dikenal. 3 kerajaan ilahi serta banyak tanah suci sangat terkejut. Bahkan banyak di antara mereka yang kecewa. Harus diketahui bahwa status Lin Ming saat ini adalah kekuasaan tertinggi, hampir tidak dapat didekati. Bahkan jika mereka tahu bahwa Lin Ming akan naik ke alam ilahi, masih ada banyak pengaruh yang sangat ingin menikahkan putri mereka yang paling mereka banggakan dengannya. Bahkan jika Lin Ming naik ke alam ilahi, dia masih akan meninggalkan ketenaran dan warisannya di benua tumpahan langit. Tidak ada yang berani melawan rakyatnya, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan kembali di masa depan. Kemudian lagi, koneksi Lin Ming sangat dalam sekarang. Banyak pusat kekuatan laut ilahi telah menerima rahmat yang menyelamatkan nyawa darinya, mereka berhutang budi padanya. Ketika seorang seniman bela diri mencapai alam laut ilahi, tidak mudah bagi mereka untuk berhutang apapun kepada siapapun, karena mereka berusaha menghindari melibatkan diri dengan karma. Mereka menganggap pemberian bantuan kepada orang lain rasanya pahit, dan selalu mencari peluang untuk membalasnya.
Dalam situasi ini, jika ada yang berani bertindak melawan keluarga yang ditinggalkan Lin Ming di benua tumpahan langit, Lin Ming bahkan tidak perlu mengambil tindakan sebelum orang itu menjadi sasaran seluruh dunia. Selain itu, jika mereka menyelamatkan keluarga Lin Ming dan Lin Ming kembali di masa depan, dia mungkin akan membalas kebaikan mereka. Tidak diketahui tingkat kekuatan apa yang bisa dicapai Lin Ming. Hanya beberapa barang biasa yang dia bagikan mungkin akan memberikan mereka kesenangan yang tak terhingga. Jika pengaruh besar bisa memilih wanita yang paling cantik dan sempurna untuk menerima bantuan Lin Ming dan membuat mereka memenangkan hatinya berdasarkan bakat dan kecantikan yang luar biasa, maka itu sama dengan memanjat pohon besar yaitu Lin Ming. Mereka akan dapat menerima keberuntungan tanpa akhir selama 10.000 tahun. Tapi Lin Ming sebenarnya berencana menikah, bagaimana mungkin semua pengaruh besar ini tidak kecewa? Beberapa orang penasaran. Mereka segera mengetahui bahwa ketika Lin Ming berada di wilayah Cakrawala Selatan, dia telah mengadakan pernikahan yang megah. Ini akan menjadi yang kedua. Dengan kata lain, Lin Ming sudah punya istri. Ini adalah kabar baik. Itu adalah bukti bahwa Lin Ming tidak menolak selir. Ini membuat segalanya lebih mudah untuk ditangani. Harus diketahui bahwa sementara Lin Ming berkelana di wilayah tengah selama bertahun-tahun, dia menjaga hati yang murni, acuh tak acuh seperti es. Mereka takut bahwa Lin Ming adalah tipe orang yang hanya memiliki seni bela diri di hati mereka, dan dengan sepenuh hati menjalani seni bela diri tanpa kekhawatiran lain, tidak tertarik pada masalah antara pria dan wanita. Jika itu benar, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Meskipun individu yang dipilih oleh pengaruh besar adalah putri surgawi yang paling mulia dan bangga, kebenarannya adalah mereka tidak terlalu peduli tentang menjadi istri Lin Ming, bahkan menjadi selir saja sudah lebih dari cukup. Mengambil kesempatan ini, banyak pengaruh besar membawa hadiah kaya ke pernikahan akbar Lin Ming serta elit muda heroik paling cemerlang dari sekte mereka sehingga mereka dapat membuka mata dan memperluas visi mereka. Tentu saja, mereka juga membawa serta remaja putri yang paling memukau dan memikat, semuanya memiliki bakat yang luar biasa. Tempat pernikahannya adalah Istana Burung Vermilion yang baru. Istana Burung Vermilion melayang di langit dengan bantuan formasi susunan. Ada juga beberapa gunung surgawi dunia lain yang mengambang di dekatnya di bawah formasi susunan bertenaga. Di atas gunung-gunung surgawi ini, terdapat pelangi warna-warni yang tak terhitung jumlahnya yang menerangi langit dalam kemegahan yang mempesona serta istana-istana megah yang menghiasi lanskap. Ada bunga roh dan pohon roh langka yang tak terhitung jumlahnya. Harta duniawi yang tak terhitung jumlahnya berkembang di bawah pengaruh mantra. Mantra ini memiliki kekuatan sejuta batu esensi roh yang melebur ke dalamnya. Energi asal langit dan bumi di sini sangat kaya hingga hampir mengembun menjadi gelembung. Aroma harum, awan, pavilion, segala macam pemandangan indah saling menonjolkan. Jika seorang manusia mengambil nafas di sini, mereka akan hidup lebih dari 100 tahun dalam keadaan sehat. Ini benar-benar negeri dongeng abadi di dunia fana. Faktanya, sebagian besar pengaturan ini tidak dilakukan oleh Lin Ming, dia juga tidak terlalu peduli untuk melakukannya. Adapun Divine Phoenix Island, latar belakang mereka terlalu lemah dan mereka juga tidak bisa mengatur pemandangan seperti itu. Semua ini dilakukan bersama-sama oleh 3 kerajaan ilahi dan berbagai negeri suci. Mereka ingin menjadikan pernikahan akbar ini semegah dan semewah mungkin untuk menyenangkan dan menjilat Lin Ming. Semua sekte ini telah berusaha sekuat tenaga, mereka benar-benar telah memberikan modal. Dapat dikatakan bahwa upacara pernikahan Lin Ming adalah acara termegah di benua tumpahan langit selama beberapa puluh ribu tahun terakhir. Mungkin hanya upacara pendirian sekte kelas 6 yang bisa mencapai ketinggian yang sama. Kalau tidak, siapa yang mampu memindahkan hampir 80 pusat kekuatan laut ilahi? Hampir semua pusat kekuatan laut ilahi di benua tumpahan langit telah tiba, bahkan termasuk Wang Yanli dari gurun besar barat laut. Soal kematian putranya, ia datang ke pernikahan ini dengan penuh tawa, bahkan menyiapkan hadiah yang melimpah sebagai permintaan maaf atas perbuatan putranya. Dia tidak terlalu peduli kecuali tentang kematian Wang Yichan. Bagaimanapun, dia memiliki lebih dari 1000 putra. Dia hanya benci kalau putranya mungkin melibatkannya dalam bencana. Selain 3 kerajaan ilahi yang hadir, ada juga banyak tokoh penting tanah suci, penguasa sekte kelas 5 dan tetua tertinggi, tetua terkenal dari seluruh penjuru, leluhur klan keluarga kelas 5, dan banyak lainnya. Semuanya membawa oleh-oleh masing-masing. Banyak juga seniman bela diri liar dan tersebar yang datang. Meskipun mereka tidak memiliki sekte di belakang mereka, mereka masih merupakan karakter yang kuat, penguasa tanah mereka sendiri. Mereka telah mengalami keagungan yang tertinggi di bawah langit. Jika mereka melewatkan peristiwa terakbar puluhan ribu tahun itu, mereka benar-benar akan merasa menyesal. Untuk beberapa waktu, di dekat Istana Burung Vermilion yang baru dan banyak gunung surgawi yang melayang di langit, kereta Dewa Emas bersinar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ada juga perahu roh giok dan kapal roh, gunung, tandu, banyak di antaranya ditarik oleh semua jenis binatang suci yang menguntungkan. Ini benar-benar tampak seperti pertemuan besar para makhluk abadi. Di antara semua kereta dewa dan perahu roh yang mempesona ini, ada seekor sapi hijau yang sangat sederhana yang menonjol seperti jempol yang sakit. Selain berjalan di atas awan, sapi hijau ini tidak terlihat berbeda dari sapi yang biasa digunakan oleh keluarga petani fana. Tentu saja ini adalah tunggangan patua nasib baik. Hahaha, teman kecil Lin, sudah 4 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kamu benar-benar berkembang dalam kemegahan. Meskipun aku sudah mengharapkanmu menjadi yang tertinggi di bawah langit, aku tidak menyangka hari itu akan datang secepat ini.
Orang tua ini tidak menerima undangan tetapi apakah Anda mengizinkan saya untuk ikut serta dalam perayaan tersebut? Senior Good Fortune terlalu lucu. Alasan junior ini bisa berada di sini hari ini adalah karena saya menerima perlindungan dan bimbingan dari Senior Good Fortune. Junior ini ingin meminta keberuntungan senior ke pesta pernikahan ini, namun hanya keberuntungan senior yang bersifat rahasia dalam gerakannya, naga dewa yang tidak menampakkan kepalanya, hanya ekornya. Tidak ada tempat bagi saya untuk mengirim undangan. Lin Ming tertawa senang. Dia berhutang banyak pada Patua Nasib Baik. Bahkan di kuil keajaiban, Patua Nasib Baik memberi Lin Ming kesempatan untuk melarikan diri. Dia juga melukai White Demon dengan parah. Jika White Demon dan Yang Yun bergabung pada saat itu, dia tidak akan pernah bisa bertahan hidup bahkan dengan Magic Cube. Acara akbar ini berlanjut selama 9 hari. Tapi Lin Ming baru muncul di hari pertama. Dia membawa Qin Xingxuan berkeliling untuk berbicara kepada orang banyak dan minum dengan beberapa tamu penting. Lalu mereka terbang bersama. Banyak sekte telah membawa putri-putri surga yang cantik dan bangga ke pesta pernikahan ini untuk mendapatkan bantuan Lin Ming. Semuanya kecewa. Babak 948, Inkarnasi Sleep Giok. Di atas puncak gunung terapung, di bawah cahaya lampu warna-warni, Lin Ming dan Qin Xingxuan berbaring di rumput, menyaksikan awan putih bergulung melewati mereka. Semua keajaiban di sekitar mereka membuat seseorang mabuk seperti mimpi. Dengan dunia sebagai tempat tidur, bunga sebagai selimut, seorang wanita cantik berpelukan dekat dadanya, Lin Ming menyaksikan pemandangan di sekelilingnya. Dia berdiri di puncak benua tumpahan langit, hidupnya bisa dikatakan telah mencapai batas kebahagiaan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, jika Lin Ming tidak berkultivasi dengan pahit, maka dia akan membantai atau melarikan diri. Dia telah bergegas ke segala macam situasi berbahaya dengan hanya sedikit harapan untuk bertahan hidup, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menenangkan hatinya dan menikmati hidupnya. Jika seseorang tidak mengalami kehidupan seperti peri yang bebas dan mulia setidaknya sekali, maka kehidupan mereka akan kekurangan. Meskipun jalur seni bela diri dipenuhi dengan periode kultivasi yang panjang, mereka juga perlu menyadari diri dan perasaan mereka. Mereka perlu merasakan ratusan emosi dalam hidup, ini juga merupakan bagian dari kultivasi. Lin Ming dengan lembut menelusuri jari-jarinya ke tubuh Qin Xingxuan. Dia meringkuk di dadanya seperti kucing. Hati mereka berdua dipenuhi dengan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah waktu yang lama berlalu, Qin Xingxuan sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata, suamiku, sebelum Patua Nasib Baik pergi, dia meninggalkan sepucuk surat untukmu. Anda mungkin ingin melihatnya. Lin Ming samar-samar tersenyum. Saya sudah tahu apa yang ingin dikatakan oleh Senior Good Fortune. Ini tentang masalah naik. Sayangnya, saya tidak bisa menuruti keinginan Senior Good Fortune. Senior Good Fortune sudah memiliki sekte yang telah dia dedikasikan hidupnya juga dan sekte itu kurang cocok untukku dibandingkan klan Phoenix kuno. Saya juga baru berada pada tahap kelima penghancuran kehidupan, akan sulit baginya untuk membukakan gerbang luar angkasa untukku. Saya hanya bisa menolak niat baik Senior Good Fortune. Lin Ming berencana untuk naik sesegera mungkin, dia pasti tidak akan menunggu sampai dia mencapai Laut Ilahi. Xingxuan, jika tidak ada kecelakaan, aku akan tinggal di alam bawah selama 1 atau 2 tahun lagi. Sebelum saya pergi, saya akan membantu meningkatkan budidaya Anda ke inti berputar dan budidaya UR ke penghancuran kehidupan. Besok kita akan melakukan petualangan kecil, aku akan membawamu ke suatu tempat yang menyenangkan. Di mana? Kamu akan tahu begitu kita sampai di sana. Tempat Lin Ming membawa Qin Xingxuan dan Mu Qianyu adalah stepa pembantaian darah, Jalan Kaisar. Dengan stepes Master Lin Ming yang membawa mereka, pastinya tidak ada orang yang berani menghentikan Qin Xingxuan dan Mu Qianyu memasuki Jalan Kaisar. Selain itu, sebagian besar Master Menara dan ketua tertinggi dikendalikan oleh Demon Sin. Di masa depan, Blood Slaughter Stepa akan menjadi pendukung besar bagi Divine Phoenix Island. Qin Xingxuan dan Mu Qianyu berpisah dan pergi ke dua menara Sky Split yang berbeda, secara terpisah memasuki Jalan Kaisar. Adapun Lin Ming, dia juga masuk dan mulai melihat tablet batu Kaisar. Jalan tablet batu Kaisar jauh lebih rendah daripada jalan lampu wasiat dalam hal kemisteriusan. Tablet batu Kaisar diukir dengan hukum yang ditinggalkan oleh para jenius setelah mereka melewati Jalan Kaisar. Selain beberapa orang seperti Kaisar Iblis, tak satu pun dari tablet batu Kaisar ini masuk ke mata Lin Ming. Bahkan loh batu Kaisar yang tertinggi pun kalah dengan keindahan slip giok hukum guntur yang ditinggalkan oleh Jiang Ziji. Lin Ming sedikit kecewa dengan ini. Empyrean Primordius dan Dewi dari Abis Iblis Abadi masing-masing meninggalkan satu surat wasiat, namun mereka tidak meninggalkan satu pun tablet batu Kaisar. Panen terbesar Lin Ming di Jalan Kaisar adalah dengan memasuki ruang nenek moyang yang ditinggalkan oleh Empyrean Primordius. Dia berhasil membentuk semangat bertarung sang nenek dalam sekali jalan dan bahkan bersentuhan dengan hukum kekacauan yang mistis. Tidak ada peluang keberuntungan seperti itu yang ada di Jalan Tablet Batu Kaisar. Untuk tahun berikutnya, Lin Ming membantu Qin Xingxuan dan Mu Qianyu dalam berkultivasi, melewati hari-hari mereka dalam cinta dan kehangatan. Selama tahun ini, Qin Xingxuan berhasil menembus ranah inti berputar. Dibandingkan dengan Mu Qianyu yang masuk ke ranah Revolving Core pada usia 30 tahun, dia 2 tahun lebih cepat. Adapun Mu Qianyu, dia berada di puncak ranah inti berputar, hanya 1 langkah lagi dari penghancuran kehidupan.
Ini juga karena dia merasa fondasi dan latar belakangnya kurang, jadi dia sengaja menekan kultivasinya. Kalau tidak, dia pasti sudah berhasil menerobos. Adapun Lin Ming, dia telah menggunakan tahun ini untuk menstabilkan budidayanya secara menyeluruh dan memurnikan pemahamannya tentang hukum. Dia sepenuhnya menghilangkan semua bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh peningkatan pesat budidayanya. Pada musim semi setahun kemudian, pada hari yang cerah, Lin Ming membawa Mu Qianyu dan Qin Xingxuan ke Divine Phoenix Mystic Realm di Divine Phoenix Island, di mana mereka memasuki zona terlarang. Sebelum Lin Ming memasuki zona terlarang, roh kuil sudah merasakan kehadirannya. Sebuah suara tua dan acuh tak acuh bergema di telinganya, sudah lama sekali, penantang uji coba. Sudah lama tidak bertemu. Saya minta maaf karena mengganggu tidur senior. Saya datang kali ini untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda. Bagaimana saya bisa menembus penghalang luar angkasa di dunia ini? Saya ingin meninggalkan benua tumpahan langit dan pergi ke alam ilahi. Roh kuil berkata, penantang percobaan, Nona Peri Feng sudah menyelidiki situasi di sekitar benua tumpahan langit. Ruang waktu di sekitar planet ini telah diblokir oleh suatu kekuatan misterius. Jika Anda ingin membuat saluran luar angkasa dari dunia ini dan naik ke alam ilahi maka itu akan sangat sulit. Metode paling sederhana adalah pergi ke dunia lain melalui susunan transmisi, lalu mengambil saluran luar angkasa lewat sana. Ketika Anda meninggalkan Timewon Phoenix City, Lady Fairy Feng juga memberikan Anda beberapa slip batu giok. Salah satu slip giok itu memiliki sehelai rambut Peri Feng. Jika kamu menghancurkan slip giok ini, rambut itu akan berubah menjadi inkarnasi dirinya. Anda dapat mengandalkan ini untuk berbicara dengan Nyonya Peri Feng lagi. Petik 2. Yang terjadi, Lin Ming tercengang. Dia tidak mengira Peri Feng akan meninggalkan rencana darurat seperti itu. Ketika dia meninggalkan Timewon Phoenix City, Peri Feng memberinya beberapa slip giok konsep api sehingga dia bisa melihatnya. Dia tidak pernah menemukan sesuatu yang aneh pada mereka. Roh kuil berkata, Nyonya Peri Feng dan Guru Blue Flame menghitung bahwa Anda memiliki karma di dalam benua tumpahan langit yang belum Anda selesaikan, dan takdir yang lebih besar yang belum Anda warisi. Jika Anda naik ke alam ilahi sebelum waktunya maka Anda tidak akan dapat sepenuhnya menggali potensi Anda. Dengan demikian, mereka mengizinkanmu untuk kembali ke benua tumpahan langit. Namun ikan naga putih yang paling anggun masih tertahan oleh para nelayan dan burung. Meskipun Anda adalah naga perkasa di kolam yang dalam dan Anda juga mendapat apresiasi dari Nona Peri Feng, sebelum Anda tumbuh, nasib Anda pasti akan dipenuhi dengan cobaan dan kesengsaraan berlapis-lapis. Tanpa siapapun yang melindungi Anda, meskipun takdir Anda kuat, masih ada bahaya bahwa Anda akan binasa. Jadi Nona Peri Feng menghabiskan 100 tahun kultivasinya untuk menjaga inkarnasinya di rambutnya untuk menemanimu. Dia tidak memberitahumu hal ini agar kamu tidak menumbuhkan hati yang sombong dan malah menunjukkan potensi sejatimu, mencapai puncak takdir di benua tumbuhan langit dan menyelesaikan ikatan karmamu. Tetapi jika Anda benar-benar mengalami kecelakaan dan hidup Anda berada di antara hidup dan mati, batu giok ini akan secara otomatis hancur dan inkarnasi Lady Fairy Feng akan muncul, melindungi Anda secara komprehensif dan sepenuhnya. Karena hukum yang membatasi benua tumpahan langit, gumpalan inkarnasi ini hanya memiliki budidaya yang ditekan hingga puncak alam laut ilahi. Meski begitu, inkarnasi tersebut dengan sempurna mewarisi pemahaman Nona Peri Feng tentang hukum. Baginya untuk memusnahkan seseorang seperti yang tertinggi di benua tumpahan langit di bawah langit sama saja dengan melambaikan tangannya. Roh kuil berkata tanpa tergesa-gesa. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah membayangkan Peri Feng menangani begitu banyak masalah secara rahasia. Dengan batasan Peri Feng, apalagi inkarnasinya ditekan hingga alam laut ilahi, bahkan jika ia ditekan hingga alam penghancuran kehidupan, itu sudah lebih dari cukup untuk memusnahkan Yang Yun. Harus diketahui bahwa Lin Ming baru berada pada tahap kelima penghancuran kehidupan dan dia berhasil membunuh Yang Yun. Kultivasi bukanlah segalanya. Jika wujud asli Peri Feng tiba di dunia ini, bahkan jika budidayanya ditekan hingga tahap keempat penghancuran kehidupan, dia kemungkinan akan mampu mengalahkan Lin Ming penghancuran kehidupan tahap kelima. Itulah kesenjangan yang disebabkan oleh perbedaan batasan. Saya tidak pernah mengira Peri Senior Feng akan membuat pengaturan seperti itu. Saya, Lin Ming, akan mengukir kebaikan ini di hati saya. Lin Ming berkata dengan jujur. Dia tahu dia saat ini adalah orang yang tidak penting. Jika dia menunjukkan bakat yang hebat, dia tetap bisa dianggap sebagai junior yang berbakat. Ketika dia memperoleh tempat pertama dalam uji coba peleburan, itu hanya terjadi di Timewon Phoenix City di alam bawah. Uji coba peleburan di alam ilahi jauh lebih mengerikan, ada terlalu banyak orang jenius di sana. Kumpulan talenta baru muncul setiap 10 tahun atau lebih dan talenta ekstrim ini terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Sekalipun dia adalah talenta paling menonjol di generasinya, itu tidak berarti dia akan mencapai prestasi besar di masa depan. Dengan status Peri Feng, dia masih dengan susah payah mengatur perlindungan untuknya. Ini cukup bagi Lin Ming untuk mengingat kebaikan ini. Roh kuil berkata, Nyonya Peri Feng memang telah bersusah payah membantumu, tapi kamu juga tidak mengecewakan. Sejak Anda kembali hingga sekarang, gumpalan inkarnasi itu tidak pernah diaktifkan. Ini adalah bukti bahwa Anda telah menyelesaikan ikatan karma Anda dengan sempurna di benua tumpahan langit. Anda sekarang dapat memilih kapan saja Anda ingin naik. Tentu saja jangan menunda terlalu lama. Anda sudah berdiri di puncak benua tumpahan langit. Nasibmu di alam bawah telah mencapai puncaknya. Alam bawah hanya akan menjadi belenggumu.
Hanya dengan melanjutkan ke alam ilahi Anda dapat memperluas wawasan Anda, mencari peluang keberuntungan yang lebih besar, bertemu lawan yang lebih kuat, dan terbang ke surga. Adapun budidayamu terlalu rendah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Seniman bela diri yang lahir di alam ilahi menempati sebagian besar. Mereka juga memulai dari transformasi tubuh dan menjalani kultivasi selangkah demi selangkah. Di dalam klan Phoenix kuno, ada murid di alam Siantian dan alam inti berputar. Tentu saja, ada juga murid di alam laut ilahi dan alam transformasi ilahi. Klan Phoenix kuno adalah klan yang sangat besar, hampir mustahil untuk menghitung jumlah anggota klan. Mungkin ada miliaran, puluhan miliar, atau bahkan 100 miliar anggota klan. Masing-masing dari mereka memiliki bakat budidaya tingkat tinggi. Meski begitu, meskipun klan Phoenix kuno sangat besar, itu tidak berarti di hadapan alam ilahi yang tak terbatas. Suara roh kuil masih kurang emosi. Kata-kata ini memperjelas betapa luas dan menakutkannya alam ilahi. Dalam hal kekuatan seniman bela diri, bahkan jika 1 miliar dunia dari 3.000 alam semesta tanpa batas dijumlahkan, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan sudut terkecil dari alam ilahi. Lin Ming berkata, terima kasih, senior. Junior ini akan menghabiskan 3 bulan lagi di alam bawah sebelum resmi naik. Semua terserah padamu. Suara roh kuil menghilang. Selama 3 bulan berikutnya, Lin Ming benar-benar meninggalkan pelatihan. Dia membawa orang tuanya, Lin Xiaoge, Qin Xingxuan, dan Mu Qianyu untuk melihat-lihat, melakukan perjalanan ke seluruh benua tumpahan langit. 3 bulan ini mereka terbang tinggi di langit, memandangi pemandangan yang indah. Kadang-kadang mereka menyamar sebagai manusia fana, bergabung dengan pasar yang ramai dan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan manusia biasa. Di lain waktu, mereka membelanjakan uang seolah-olah itu adalah air. Mereka akan menikmati tempat-tempat paling mewah di dunia, menikmati kehidupan bangsawan yang tinggi. Selama tur ini, Lin Ming secara alami menenggelamkan dirinya dalam kesenangan Qin Xingxuan dan Mu Qianyu, menjadi mabuk di tubuh mereka. Setiap malam mereka akan bercinta hingga fajar menyingsing, memabukkan diri dalam aroma satu sama lain. Ketika tenggat waktu 3 bulan semakin dekat, kedua wanita itu juga melepaskan rasa malu dan sopan, membiarkan Lin Ming memeluk mereka berdua di malam hari dan menikmati berkah dari 2 istri. Mereka melayani Lin Ming bersama-sama, semuanya menikmati cinta dan kebahagiaan. Umur panjang, masa muda ribuan tahun, riang tanpa rasa khawatir, kekayaan tiada akhir, wanita cantik yang rela berlari ke pelukannya, segala kebutuhannya terpenuhi. Di dunia ini, selama dia menginginkannya, itu akan menjadi miliknya. Kehidupan seperti itu bisa dikatakan berada di puncak tertinggi. Tapi semua hal baik harus berakhir. Saat-saat bahagia itu terlalu singkat. Batas waktu 3 bulan akhirnya tiba. Sudah waktunya bagi Lin Ming untuk naik ke alam ilahi. Bab 949, menuju alam ilahi. Lin Ming mengeluarkan slip giok yang ditinggalkan Peri Feng dan menghancurkannya. Untuk sementara, cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di langit, seperti lautan kunang-kunang muncul. Ruang beriak dan seorang wanita berpakaian merah muncul entah dari mana. Wanita ini anggun dan mengikat rambutnya dengan jepit rambut panjang. Dia memandang Lin Ming dan tersenyum penuh penghargaan. Anda telah mengambil inisiatif untuk menghancurkan batu giok itu. Apakah ini berarti Anda telah menyelesaikan semua masalah sebelum naik ke alam ilahi? Gumpalan inkarnasi Peri Feng ini tidak berbeda dengan dirinya yang sebenarnya. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Mu Qianyu dan Qin Xingxuan di belakang Lin Ming. Dia hanya perlu melirik mereka untuk menebak hubungan antara mereka dan Lin Ming. Jika Lin Ming naik ke alam ilahi, kedua wanita ini tentu saja akan menjadi kekhawatiran Lin Ming. Ya, semuanya sudah selesai, kata Lin Ming. Bagus. Selama beberapa tahun terakhir ini di benua tumpahan langit, kamu telah menyelesaikan ikatan karmamu tanpa menggunakan kekuatan yang aku tinggalkan bersamamu. Anda telah mencapai batas takdir Anda dan menggali kedalaman niat Anda. Sekarang, Anda dapat memasuki alam ilahi tanpa khawatir. Di masa depan, Anda mungkin kembali ke sini dan bisa juga diri Anda yang sebenarnya yang kembali. Ketika Empyrean Primordius meninggalkan penghalang ini di dunia, kenyataannya hal itu hanya mempengaruhi orang-orang dari luar, itu tidak akan menghalangi seniman bela diri yang berasal dari benua tumpahan langit atau benua iblis suci. Bahkan jika budidaya masa depan Anda jauh melampaui laut ilahi, Anda masih dapat kembali ke planet ini. Saat Peri Feng berbicara, Lin Ming pertama kali terkejut, dan kemudian langsung gembira. Jadi begitulah keadaannya. Tampaknya alasan Empyrean Primordius meninggalkan segel ini adalah untuk mencegah musuh-musuhnya dari alam ilahi memasuki benua tumpahan langit dan benua iblis suci. Mereka mungkin menginginkan jalan kaisar, menghancurkan tubuh asli sang dewi, atau mencuri warisan yang ditinggalkannya. Namun, seniman bela diri lokal yang berasal dari benua tumpahan langit dan benua iblis suci tidak memiliki batasan ini. Tampaknya puluhan ribu tahun yang lalu penyihir hutan belantara selatan juga kembali dengan tubuh aslinya, bukan inkarnasinya. Jika itu benar-benar hanya inkarnasinya maka akan sulit untuk meninggalkan 72 pagoda bertuah yang sangat rumit dan indah itu. Peri Feng berkata kepada Mu Qianyu dan Qin Xingxuan, kalian berdua telah mengikuti Lin Ming tapi sekarang kalian harus melihat suami kalian naik, tidak tahu kapan dia akan kembali. Itu agak menyedihkan bagimu. Aku akan memberikan kalian berdua kesempatan beruntung sebagai kompensasinya. Peri Feng menjentikkan jarinya dan 2 bola cahaya merah tenggelam ke tubuh Qin Xingxuan dan Mu Qianyu.
Tubuh mereka bergetar sesaat dan mereka merasa seolah-olah dibakar dengan energi tak berujung yang mengalir ke dalamnya. Ini adalah benih api yang terbentuk dari 3 tahun kultivasiku dan darah Phoenix kuno. Itu juga berisi bagian dari hukum kebakaran. Anda dapat merenungkan hal ini dan merasakannya, meleburkannya ke dalam tubuh Anda sebagai kereta Anda. Ini akan membantu Anda menerobos ke tahap ke-8 penghancuran kehidupan dan laut ilahi akhir, memberi Anda 10.000 tahun kehidupan. Itu akan memberi Anda cukup vitalitas muda untuk menunggu kembalinya suami Anda. Pada saat itu, Lin Ming juga akan membantu Anda berkultivasi dan mungkin Anda bahkan dapat mencapai alam transformasi ilahi, memperoleh 30.000 tahun kehidupan dan awet muda. Mu Qianyu dan Qin Xingxuan sangat gembira mendengar kata-kata Peri Feng. Mereka bersukacita dan segera mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Wanita mana yang tidak ingin cantik, wanita mana yang tidak ingin awet muda. Dengan batasan Peri Feng, betapa berharganya benih api yang terbentuk dari 3 tahun budidayanya serta darah Phoenix kuno yang dimurnikannya. Selain itu, keduanya juga mempraktikkan metode budidaya atribut api, sehingga melelehkan benih api ini akan lebih mudah bagi mereka. Jika mereka bisa mencapai alam transformasi ilahi dan memperoleh 30.000 tahun masa muda, konsep macam apa itu? Pergantian dinasti kerajaan terjadi setiap beberapa ratus tahun. 30.000 tahun sudah cukup untuk melihat sebuah dinasti berubah 100 kali. Kaisar, pangeran, bangsawan, pemimpin yang tak terhitung jumlahnya, semuanya akan lewat seperti awan. Bahkan kerajaan ilahi pun akan jatuh pada masa ini. Tapi mereka akan mempertahankan penampilan muda dan semangat mereka. Bagi manusia, itu hampir seperti keabadian. Peri Feng berpikir sejenak, lalu melemparkan beberapa botol berisi pil ke tangan Mu Qianyu. Ini adalah pil roh dari alam ilahi. Efeknya ringan. Di antaranya adalah beberapa pil atribut api yang dapat membantu Anda menembus batasan, obat-obatan yang dapat membantu Anda mencuci sumsum dan mengubah tubuh Anda, dan bahkan beberapa bahan surgawi yang dapat memperpanjang umur manusia hingga 1000 tahun. Ambillah dan lakukan sesuai keinginanmu. Terima kasih gadis peri. Mu Qianyu membungkuk sekali lagi. Pil-pil yang diberikan oleh Peri Feng ini kemungkinan besar jauh lebih berharga daripada keseluruhan yang ditinggalkan Lin Ming. Bagus, Lin Ming, jika ada hal lain yang ingin Anda katakan, bicaralah. Jika tidak, ikutlah denganku ke alam ilahi. Tidak, sebagai ganti orang tua dan keluargaku, junior ini berterima kasih pada senior Peri Feng. Kata Lin Ming. Sangat baik, kalau begitu, ayo pergi. Peri Feng melambaikan lengan bajunya dan nyala api merah terang melilit Lin Ming. Lin Ming hanya merasa sedikit pusing karena aliran cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melewatinya. Lin Ming melewati saluran luar angkasa beberapa kali, ini jelas merupakan saluran luar angkasa. Dia sangat terkejut. Peri Feng bahkan tidak menggunakan formasi susunan apapun. Dia menggunakan kekuatan supernatural raksasanya untuk secara langsung merobek kekosongan dan membentuk saluran luar angkasa ini. Peri Senior Feng, kamu benar-benar dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa hanya dengan mengandalkan budidaya laut ilahi yang terlambat. Lin Ming terpesona. Dia mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat akhir laut ilahi dan tidak merasa kagum pada mereka. Tapi sekarang dengan budidaya laut ilahi serupa yang disajikan di Peri Feng, dia benar-benar mampu melewati kehampaan. Dan selama melintasi kehampaan, mereka melakukan perjalanan ke dunia lain. Ini menempuh jarak miliaran mil, itu sungguh tidak terbayangkan. Peri Feng berkata, ini adalah pergeseran kehampaan yang besar. Biasanya tidak mungkin untuk diaktifkan dengan budidaya laut ilahi yang terlambat, tetapi saya dapat menutupi perbedaan ini dengan batu matahari ungu. Pergeseran kekosongan besar ini terutama bergantung pada pemahaman seniman bela diri terhadap hukum luar angkasa. Anda harus mencapai setidaknya hukum luar angkasa tingkat ke-6 dan memahami Space Storm sebelum dapat melakukan ini. Lin Ming telah belajar dari patua nasib baik bahwa ada 10 tingkat berbeda dalam konsep ruang. Yaitu, distorsi ruang angkasa, pemisahan surga, tebasan dimensi, gangguan ruang angkasa, kejadian spasial, badai luar angkasa, pusaran lubang hitam, dimensi ruang ke-10, kehancuran dunia, dan penciptaan dunia. Patua nasib baik telah memberikan penjelasan rinci tentang 5 level pertama. Pembagian surga adalah untuk membentuk ruang mandiri, menciptakan ruang pertahanan yang gagal dijangkau oleh semua serangan. Gangguan luar angkasa adalah menggunakan kemauan seseorang untuk menghancurkan ruang, lalu menggunakan kekuatan ruang yang tersebar secara ofensif. Kejadian spasial akan membentuk dimensi minor yang independen. Dimensi minor ini akan memiliki 5 elemen utama. Ia akan memiliki udara dan memiliki kemampuan untuk menampung kehidupan. Setelah mencapai langkah ini, seseorang dapat menempa alat sihir seperti cincin valet ekstrim. Sedangkan untuk Space Storm tingkat ke-6, itu untuk menguasai badai luar angkasa. Badai luar angkasa terbentuk dari kekuatan luar angkasa. Mengendalikan badai luar angkasa berarti menguasai kekuatan luar angkasa. Setelah mencapai level ini, seorang seniman bela diri dapat dengan santai merobek kekosongan dan memasuki celah luar angkasa. Hanya dengan berpikir, mereka dapat mengambil kendali penuh atas kekuatan ruang yang awalnya memusnahkan segalanya di dalam celah ruang angkasa itu. Seorang seniman bela diri dapat membungkus dirinya di celah ruang ini untuk melakukan perjalanan ke depan seperti ikan yang berenang di air. Ini adalah perubahan besar dalam kehampaan. Pada batas ini, seorang seniman bela diri dapat melakukan perjalanan bola-balik melalui alam semesta tanpa batas hanya dengan sebuah pikiran. Mereka dapat menempuh jarak 10 miliar mil hanya dalam sekejap mata.
Lin Ming tidak pernah membayangkan bahwa tidak hanya pemahaman Peri Feng terhadap konsep api yang sangat mendalam, namun pemahamannya terhadap hukum luar angkasa juga mencapai setidaknya tingkat ke-6. Peri Feng menyadari pikiran Lin Ming dan tersenyum tipis. Kekuatan hukum masing-masing memiliki kegunaannya masing-masing. Tentu saja bagus jika Anda bisa memahami hukum lebih dalam, tapi terkadang ada baiknya juga untuk tidak serakah. Jika Anda terlalu fokus dalam memahami hukum, itu akan menjadi hambatan dalam kultivasi Anda. Ada beberapa seniman bela diri yang telah mencapai batas yang sangat tinggi dalam budidaya tetapi masih belum berhasil memahami hukum luar angkasa tingkat ke-6. Namun, mereka dapat mengandalkan beberapa alat ajaib formasi susunan untuk menggunakan pergeseran kekosongan yang besar. Ya, junior ini mengerti. Lin Ming berkata dengan rendah hati. Setelah dupa beberapa saat, cahaya berwarna pelangi di sekitar mereka menghilang. Lin Ming tiba-tiba melihat cahaya terang dan pada saat berikutnya dia tiba di aula besar. Energi asal api yang kaya ada di sekelilingnya, ini jelas bukan lagi dunia di mana benua tumpahan langit berada. Mustahil bagi Peri Feng untuk menerobos penghalang ruang angkasa yang dibuat oleh Empyrean Primordius yang membagi planet benua tumbuhan langit dan alam ilahi. Mereka hanya bisa pergi ke dunia lain sebelum memasuki alam ilahi. Di aula besar ini, seorang wanita berpakaian merah sedang berdiri. Ini adalah wujud asli Peri Feng. Inkarnasi yang membawa Lin Ming ke sini berubah menjadi energi murni dan terbang ke tubuh Peri Feng. Inkarnasi ini awalnya dibentuk dengan menambahkan 100 tahun budidayanya pada sehelai rambut, dia secara alami dapat mengambilnya kembali kapanpun dia mau. Ayo pergi. Dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima, Anda akan dihalangi oleh hukum alam semesta selama kenaikan Anda ke alam ilahi. Anda memerlukan saya untuk membawa Anda secara pribadi ke sana. Saluran luar angkasa antara alam bawah dan alam ilahi dipenuhi dengan kekuatan pembalasan surgawi, kemungkinan besar kamu akan hangus menjadi abu. Ya, saya harus merepotkan senior. Peri Feng membawa Lin Ming ke altar. Altar merah ini seluruhnya diukir dengan batu giok api merah. Dari alam rendah hingga alam ilahi, ruang tersebut dikunci oleh hukum alam semesta. Bahkan jika seorang seniman bela diri memahami badai luar angkasa dan dapat dengan bebas menggunakan pergeseran kekosongan yang besar, mereka masih perlu meminjam kekuatan formasi susunan untuk naik. Tidak mungkin untuk menghancurkan kekosongan itu. Oleh karena itu, apakah itu terbang ke alam ilahi dari alam rendah, atau kembali ke alam rendah dari alam ilahi, tidak ada pilihan yang mudah. Seseorang harus membayar mahal setiap perjalanan. Biasanya, setelah seorang seniman bela diri mencapai alam ilahi, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk kembali ke alam rendah kecuali mereka berkultivasi hingga batas yang cukup tinggi dan mampu membayar harganya. Formasi susunan diaktifkan dan perasaan memusingkan saat berpindah melalui ruang datang ke Lin Ming sekali lagi. Hanya saja, kali ini lebih intens dibandingkan sebelumnya. Di depan Lin Ming sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbentuk bersama, membentuk awan berwarna pelangi. Ini adalah awan retribusi dan berisi kekuatan retribusi surgawi. Bagi seorang seniman bela diri laut ilahi untuk naik ke alam ilahi adalah aturan Dao surgawi. Jika budidaya seseorang lebih rendah dari laut ilahi, mereka akan menerima hambatan dari Dao surgawi. Semakin rendah tingkat kultivasi seseorang, maka semakin besar hambatannya. Jika Lin Ming memutuskan untuk membawa Qin Xing Xuan bersamanya, bahkan jika Qin Xing Xuan disembunyikan di cincin ungu ekstrim, dia masih harus menghadapi kekuatan pembalasan surgawi dan itu akan lebih kuat daripada apa yang harus dilakukan Lin Ming menghadapi. Bahkan Peri Feng mungkin tidak bisa memblokirnya. Kaca, guntur surgawi berubah menjadi naga ungu melonjak yang melesat menuju Lin Ming. Sejak zaman kuno, guntur melambangkan kekuatan retribusi surgawi, dan retribusi surgawi biasanya diekspresikan melalui kekuatan guntur. Peri Feng berkata, Lin Ming, putar seluruh kekuatanmu untuk melawan ini. Meski aku bisa menyebarkan guntur untukmu, masih banyak energi keluar yang tidak bisa aku hilangkan. Selain itu, Anda secara pribadi harus menolak sebagian dari kesengsaraan guntur ini, jika tidak, pembalasan surgawi hanya akan menjadi semakin hebat. Saya punya beberapa pil di sini. Jika Anda meminumnya, itu akan meningkatkan kekuatan Anda untuk beberapa waktu dan membantu Anda melawan kesengsaraan guntur. Peri Feng menjentikkan jarinya dan lampu merah jatuh ke tangan Lin Ming. Pada saat yang sama, Peri Feng membenturkan telapak tangannya ke naga guntur itu. Api membubung ke langit, dan di belakang Peri Feng, hantu Phoenix kuno yang sangat besar terbentuk, bertabrakan dengan naga guntur ungu itu. Bab 950, Istana Phoenix Cry. Dengan ledakan yang nyaring, busur guntur dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, menghapuskan dunia. Peri Feng hanya membutuhkan satu serangan untuk mengalahkan naga petir ungu. Itu berubah menjadi sejumlah besar titik kecil energi guntur yang jatuh di atas Lin Ming dan Peri Feng. Saat Lin Ming melihat ini, pikirannya bergerak. Dia memutar kekuatan dewa sesat dan mulai dengan rakus menyerap titik kecil energi guntur seperti seorang pemabuk di gudang anggur. Di dalam tubuh Lin Ming, tunas dewa sesat bergetar di bawah guntur yang bergizi. Inilah kekuatan pembalasan surgawi, itu berbeda dari guntur dunia fana. Energi yang melekat sangat murni dan sangat bermanfaat bagi Lin Ming. Peri Feng melirik Lin Ming dengan sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Lin Ming akan mengalami kesulitan melawan guntur, tapi dia tampaknya dengan lancar menelan kekuatan kesengsaraan guntur sebagai gantinya. Bukan saja dia tidak terluka, dia bahkan sepertinya mendapat beberapa manfaat.
Lin Ming, saya tidak berpikir bahwa Anda juga akan memiliki prestasi setinggi itu dalam konsep guntur. Sepertinya, pikiran Peri Feng bergerak dan dia segera menutupi Lin Ming dalam akal ilahi. Sepertinya dia bisa melihat menembus dirinya. Tidak buruk sama sekali. Peri Feng memuji. Tubuhmu, setelah melewati penempaan hukum guntur beberapa kali telah menjadi tubuh roh dengan atribut guntur. Setiap sel dalam tubuh Anda diaktifkan melalui rangsangan guntur. Tampaknya Anda memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi dengan hukum guntur. Apakah kamu melemahkan tubuhmu dengan energi guntur ketika kamu melewati penghancuran kehidupan? Peri Feng memiliki penglihatan yang luar biasa. Dia bisa segera melihat dari mana tubuh roh atribut guntur Lin Ming berasal. Senior memiliki visi yang luar biasa. Itulah alasannya. Saat Lin Ming berbicara, Peri Feng menyebarkan sambaran petir surgawi sekali lagi. Energi yang tersebar sepenuhnya diserap oleh Lin Ming. Saat keduanya berbicara, mereka menolak kekuatan pembalasan surgawi dengan cara yang sangat santai. Sangat bagus. Namun ketika Anda memasuki klan Phoenix kuno Anda harus memfokuskan studi Anda pada konsep api. Konsep guntur terutama terkonsentrasi di cabang naga guntur dari klan naga kuno. Ada juga cabang elektrik valet Kirin dari klan Kirin kuno. Klan Phoenix kunoku tidak memiliki warisan besar untuk konsep guntur. Anda telah melewati 5 tahap pertama penghancuran kehidupan dengan melunakkan tubuh Anda dalam guntur, tetapi mulai saat ini Anda harus meredam tubuh Anda dalam energi api. Ini akan memungkinkan tubuhmu mencapai kompatibilitas ekstrim dengan petir. Sambaran guntur ilahi lainnya dipecah oleh Peri Feng. Dia mengalihkan 70% energi guntur ini dan membiarkan 30% sisanya mengalir menuju Lin Ming. Murid Lin Ming menyusut. Pikirannya menyentuh tunas dewa sesat dan dia mulai bergerak ketika dia bersiap untuk menahan sambaran petir ini. Kaca, esensi sejati pelindung Lin Ming hancur dan kekuatan guntur dengan keras melonjak ke dalam dirinya, menabrak kiri dan kanan saat mengalir melalui meridiannya. Itu mencapai tunas dewa sesat, dan ketika itu terjadi, Lin Ming merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Tapi dia juga merasa nyaman, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras-keras. Bagus, sangat bagus. Peri Feng mengangguk. Dia mengaitkan kedua tangannya dan terus membelah guntur yang datang. Dari mengalihkan 70% guntur retribusi surgawi, itu menjadi 60%, 50%, dan kemudian 40%, dengan Lin Ming harus menahan lebih banyak lagi kekuatan retribusi surgawi. Tubuhnya dipenuhi energi seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Tiba-tiba, tunas dewa sesat tiba-tiba menjulurkan tunas kecil, daun keempat akan segera tumbuh. Tunas dewa sesat berhasil membentuk daun ketiga hanya setelah menyerap sumber guntur singa ungu serta mengumpulkan sejumlah besar energi guntur sebelumnya. Namun daun keempat mulai terbentuk hanya setelah menyerap kekuatan pembalasan surgawi yang bahkan belum terkondensasi menjadi jiwa guntur atau sumber guntur. Dapat dilihat bahwa guntur pembalasan surgawi lebih unggul daripada sumber guntur biasa. Tunas dewa sesat saat ini kini memiliki 4 helai daun. 3 di antaranya adalah daun petir dan hanya 1 yang merupakan daun api. Tapi ini bukan masalah. Setelah Lin Ming memasuki klan Phoenix kuno, jumlah daun api kemungkinan akan jauh melebihi daun guntur. Kekuatan pembalasan surgawi menjadi semakin kuat. Peri Feng berulang kali memblokir di depan, tapi setelah itu, bukan hanya guntur, tapi juga diagram dao bulat. Ini adalah aturan dao surgawi. Mereka secara alami membentuk diagram dao di luar angkasa. Saat Lin Ming melihat ini, dia merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari diagram dao. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia berpikir bahwa dengan tubuh roh gunturnya sendiri, begitu budidayanya meningkat, dia bahkan mungkin bisa melawan dao surgawi dan dengan bebas melakukan perjalanan antara alam ilahi dan alam bawah. Tapi sekarang sepertinya dia terlalu naif dalam ekspektasinya. Diagram dao ini terlalu menakutkan, jika dia menabraknya maka dia akan menjadi abu. Ekspresi Peri Feng berubah serius. Dia mengangkat kedua lengannya dan dunia sampingan terbentuk di sekelilingnya. Ini adalah proyeksi dunia batin Peri Feng. Menghadapi dao surgawi ini, dia tidak bisa tidak dengan sepenuh hati memproyeksikan dunia batinnya. Bang, 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 diagram dao demi diagram dao dihancurkan oleh Peri Feng dengan fragmen hukum yang tak terhitung jumlahnya pecah. Tabrakan sengit ini berlanjut selama setengah jam namun kekuatan Peri Feng tampaknya tidak terbatas, kekuatan supranaturalnya tidak melemah sedikitpun. Setelah 1 jam berlalu, diagram dao melingkar terakhir diblokir oleh Peri Feng. Lin Ming merasakan kecerahan di depannya. Kekuatan ruang berwarna pelangi di sekelilingnya lenyap dan dia tiba di udara di atas dunia besar. Langit di atas sangat luas dan tidak terbatas, dan bumi di bawahnya membentang hingga kekekalan. Gunung-gunung di bawahnya tampak sekecil pasir dan sungai-sungai tampak seperti untaian sutra. Lin Ming menduga bahwa dia berada beberapa ribu mil di atas tanah, tapi meskipun dia begitu tinggi, tanah di bawahnya tidak ada habisnya. Pemandangan seperti ini sangat mengejutkan. Raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba memenuhi udara. Dia mendongak dan melihat binatang buas kuno sepanjang 1000 mil terbang melintasi langit. Binatang buas kuno itu memiliki sayap besar dan penampilan yang ganas. Tekanan yang dikeluarkannya sangat membingungkan. Lin Ming jelas bisa merasakan bahwa dia sama sekali bukan tandingan binatang buas ini. Apakah ini alam ilahi? Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia menemukan bahwa energi asal langit dan bumi di sini tidak murni seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, itu campur aduk dan penuh kekerasan. 5 energi unsur, energi yang murni, energi yin ekstrim, energi kehidupan, energi iblis darah,
energi hantu, esensi iblis, banyak energi bersama-sama, sombong dan brutal. Saat dia menarik napas dalam-dalam energi ini, Lin Ming segera merasakan energi ungu masuk ke meridiannya seperti kuda liar. Tentu saja, batas Lin Ming mencapai penghancuran kehidupan sehingga menekan energi ini mudah. Tetapi bagi seorang seniman bela diri di alam transformasi tubuh atau batas tingkat rendah lainnya, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menahan energi ini. Untuk menggunakan energi ini untuk mengolah, seseorang harus memisahkan dan memurnikannya. Jika seseorang tidak berhati-hati selama latihan maka mungkin saja dia akan jatuh ke dalam kegilaan. Seniman bela diri alam ilahi sebenarnya tumbuh di lingkungan seperti itu, kata Lin Ming, sedikit tercengang. Energi asal langit dan bumi semacam ini meningkatkan ambang batas bagi mereka yang bisa mengembangkan seni bela diri. Banyak seniman bela diri dengan talenta rendah bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mulai berkultivasi. Jika tidak, mereka mungkin mengacaukan aliran energi di meridian mereka dan mati. Tetapi bagi para seniman bela diri dengan bakat luar biasa, karena mereka menghirup energi kekerasan langit dan bumi sejak lahir, pelatihan mereka menjadi lebih baik dan kekuatan mereka bahkan lebih hebat. Peri Feng merasakan apa yang dipikirkan Lin Ming. Dia berkata, lingkungan di alam ilahi jauh lebih brutal daripada alam rendah. Inilah hukum rimba yang sebenarnya. Di sini, kekuatan bukanlah segalanya, kekuatan adalah satu-satunya. Di sini, persaingan jauh lebih ketat, dan nasib mereka yang tersingkir juga jauh lebih menyedihkan. Anda harus tahu bahwa seorang ahli bela diri berumur panjang, dan mereka memiliki banyak keturunan. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk di sini bersifat eksponensial. Namun tidak peduli seberapa luas dan luasnya alam ilahi, sumber dayanya masih terbatas. Mustahil bagi alam ilahi untuk menampung populasi yang semakin besar. Terlebih lagi, tidak semua klan keluarga memiliki kemampuan untuk mengirimkan melimpahnya anggota klan mereka ke alam bawah. Di sini, akibat dari kekalahan seringkali adalah kematian. Lin Ming menghirup udara dingin. Memang benar, jika seorang ahli bela diri hidup selama beberapa ribu tahun atau bahkan 10.000 tahun, tidak aneh jika mereka memiliki beberapa ratus anak. Sebagian besar dari anak-anak ini kemungkinan besar juga berlatih seni bela diri, dengan umur yang sama panjangnya. Dan anak-anak mereka akan mempunyai anak, terus-menerus. Populasi klan keluarga akan tumbuh dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Seseorang bahkan tidak memerlukan 10 generasi bagi satu orang untuk menghasilkan ratusan ribu atau bahkan jutaan keturunan. Alam ilahi telah ada selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika kematian bukanlah hal yang biasa, maka tidak peduli seberapa besar alam ilahi, dunia itu akan penuh dengan manusia. Ini adalah dunia yang kejam. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke Phoenix Cry Palace. Klan Phoenix Kunoku memiliki total 3 klan keluarga besar dan 72 istana, semuanya terletak di dunia berbeda di alam ilahi. Selain itu, ada juga klan Ice Phoenix yang independen. Mereka memiliki total 36 istana. Klan Ice Phoenix cenderung tinggal di wilayah kutub ekstrim dunia serta dunia salju dan es serta dunia tersembunyi lainnya. Mereka tidak sering menjangkau dunia luar dan juga tidak dikelola oleh kita. Meskipun klan Phoenix kuno sebenarnya memiliki total 108 istana, jumlah yang dimaksud biasanya adalah 72 istana Phoenix Api. Saya dari Phoenix Cry Palace dan saya juga murid ke-69 dari Master Istana Phoenix Cry Palace. Murid ke-69. Lin Ming mengulangi, mulutnya ternganga. Dalam kesannya, kekuatan Peri Feng sangat luar biasa, dia takut dia tidak lebih lemah dari karakter seperti Kaisar Iblis. Karakter yang mengesankan ini hanyalah murid ke-69 dari Phoenix Cry Palace. Dan klan Phoenix kuno memiliki total 107 istana lain yang mirip dengan istana Phoenix Cry. Berapa banyak master yang ada di sana? Peri Feng merasakan pikiran Lin Ming. Dia berkata,